Halo, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Sebentar ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya. Di sini ada Pak Dede ya atau Bu Dede nih. Ya, kemudian ada Pak Guntur, kemudian di sini ada Pak Muhammad Girsang Pamulang, Bu Renti dan juga Bu Yulia. Halo Bu Yulia. Ya, selamat malam ya semuanya. Perkenalkan dulu, nama saya dengan Ken Filanka. Di sini saya tidak bermaksud menggurui atau gimana, tetapi izinkan saya kira-kira sharing aja informasi, karena kebetulan memang sudah terjun duluan aja ya, Bapak Ibu ya. Oke, oh iya, saya ucapkan juga selamat menjalankan ibadah puasa ya buat teman-teman yang menjalankan. Oke, ya, oke, nggak usah terlalu berlama-lama karena kita memang startnya lebih malam ya. Karena selama puasa ini kita start jam 20.30 ya. Mungkin 15 menit tadi video-video ya sambil nunggu teman-teman yang lain. Tetapi biasanya sebenarnya kita 19.30. Oke. Nah, untuk jadwal Zoom selanjutnya itu kita di hari Kamis nanti. Nah, Kamis itu lebih ke produk dan lain-lain ya. Oke. Saya izin share screen terlebih dahulu. Buat teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, silakan ya tinggalkan di kolom chat aja. Oke, kita mulai. Oke, Bapak Ibu, singkat cerita ya, saya ini sedang menjalankan satu proyek ya. Saya bukan owner, saya bukan pemilik, saya bukan manajemen juga. Intinya saya adalah salah seorang member juga yang di mana saya memang sudah masuk duluan istilahnya gitu aja. Makanya saya sharing project ini ya. Oke, nah project yang saya sedang jalankan ini adalah namanya Moonbot ya Bapak Ibu ya. Di mana kami itu bergerak di bidang financial market, khususnya di bidang cryptocurrency. Oke, nah saya akan membuka topik pembicaraan kita itu dengan istilahnya apakah yang namanya apa ya, bisnis yang autopilot yang istilahnya kita low maintenance itu ada atau enggak sih gitu ya. Nah, oke, saya akan buka, mungkin orang langsung bingung nih, ini slide apaan nih, kok Indomaret, emang saya salah masuk room ya? Jawabannya enggak Bapak Ibu. Jadi singkat cerita ya, kalau misalnya kita ngomongin bisnis yang berjalan autopilot, di mana duit kita itu bekerja secara otomatis, sedangkan kitanya itu jalan-jalan, istilahnya gitu, bersantai dan sebagainya, itu mungkin bisnis franchise paling gampang lah ya gitu Bapak Ibu ya. Di luar sana ya mungkin Bapak Ibu punya satu bisnis yang bisa dijalankan secara otomatis, sudah punya sistem, nah itu udah enak banget lah. Singkat cerita seperti itu. Oke, nah contoh paling sederhana deh, kalau misalkan saya tanya ke Bapak Ibu semua, misalkan di sini misalkan ada Pak Guntur nih, Pak Guntur ternyata Pak Guntur punya duit sekian M gitu ya diinvest ke ya, franchise Indomaret misalkan seperti itu. Ya udah Pak Guntur tinggal terima beres. Nah, sistem Indomaret itu sudah menjalankan secara otomatis tiap 3 bulan sekali kalau nggak salah ya, nanti akan dapat laporan, wah profit Pak sekian, oh ternyata omset sekian Pak selama 3 bulan terakhir, misalkan seperti itu. Ya singkat cerita seperti itu. Tetapi saya tahu sekali, istilahnya kemarin itu saya tertarik sebenarnya dengan bisnis franchise-franchise seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kita belum ngomongin franchise yang lain, Mixway gitu ya, es krim kan yang lagi terkenal banget, ada franchise apa, macam-macam gitu ya. Nah, cuman kalau saya lihat ya, bisnis franchise ini memang sih enak sih, kita tinggal terima laporan dan sebagainya gitu ya. Nah, tetapi sayangnya tidak semua orang menyadari bahwa untuk bisa memulai bisnis yang autopilot begini nggak mudah, Bapak Ibu. Yang pertama, kalau Bapak Ibu tidak punya pengalaman di cara menjalankan bisnis otomatis itu susah. Atau kalau misalkan Bapak Ibu ini adalah istilahnya budgetnya nggak terlalu banyak, itu susah juga. Kenapa? Bisnis begini tuh nggak murah Bapak Ibu. Ya, contoh nih, kalau Indomaret doang ya, Bapak Ibu punya biaya franchise fee 36 juta. Belum persiapan pembukaan toko 9,5 juta. Belum renovasi dan tambah daya listrik 170,5 juta. Belum peralatan elektronik dan non-elektronik 178 juta. Total kurang lebih 394 juta. Belum termasuk biaya operasional toko, listrik, air, dan sebagainya itu belum termasuk. Belum termasuk gaji karyawan. Belum bagi hasil. Ya royalti dan lain-lain. Belum kita beli tempat atau kita sewa tempat. Artinya apa? Untuk kita bisa memulai satu bisnis yang berjalan autopilot, kok kayaknya susah banget ya gitu. Ya konsepnya sebenarnya mulainya dari situlah ya kita buka seperti itu. Nah, banyak kan dari kita ya, maksudnya saya tidak ngomong bahwa tidak semua orang itu mampu untuk franchise Indomaret. Tapi saya mau ngomong di sini adalah untuk kita bisa memulai bisnis seperti ini, duitnya biasanya nggak sedikit. Betul ya? Setuju ya? Oke ya, by the way, di sini saya mau sharing ya. Sebenarnya hari ini itu topiknya itu lebih into afiliasinya ya, affiliate-nya ya. Tetapi nggak apa-apa. Saya tahu Bapak Ibu di Kamis kemarin belum semuanya hadir. Oleh karena itu di sini saya akan sedikit review supaya Bapak Ibu nyambung lah istilahnya setelah nanti saya ngomongin affiliate dan lain-lainnya. Oke? Nah, oke. Jadi, di sini kita project kita ini di bidang cryptocurrency ya Bapak Ibu ya.
Nah, kita mau menciptakan satu bisnis yang autopilot juga, tapi di bidang kripto. Oke? Tapi kalau saya ngomongin kripto, saya harus ngomongin dulu tentang Bitcoin. Nah, pertanyaan saya, seberapa banyak di sini yang pernah dengar tentang kripto? Oh, Pak, saya nggak ngerti tentang kripto dan sebagainya. It's okay, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Justru di sini saya pingin sharing informasi ini supaya Bapak Ibu itu nggak ketinggalan lah istilahnya. Kenapa? Zaman sekarang kalau kita ngomongin kripto, itu sudah benar-benar apa ya, didukung banget istilahnya gitu loh. Ya, oke. Ada masuk Pak Palbet. Masuk. Oke, sebentar. Ya, oke. Nah, kalau kita ngomongin cryptocurrency, istilah gitu ya, saya harus ngomongin tentang Bitcoin. Kenapa? Karena Bitcoin ini adalah aset kripto nomor satu di dunia, ya Bapak Ibu ya. Oke, nah Bitcoin adalah aset digital yang diciptakan sejak tahun 2008, Bapak Ibu. Ya, di Indonesia ini belum disebut sebagai cryptocurrency atau mata uang kripto, istilah gitu. Di Indonesia ini baru diakui sebagai kripto aset, aset kripto ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak boleh buat pembayaran. Oh, kalau misalnya di luar negeri ya, Bitcoin itu dipakai buat bayar kafe, beli mobil, membayar transaksi. Oh, di Indonesia belum boleh. Diakuinya sebagai apa? Boleh kita beli, kita simpan, ya Bapak Ibu ya, tetapi tidak boleh dipakai buat jual dan beli. Karena diakuinya sebagai aset, sebagai suatu komoditas, suatu alat investasi. Oke? Nah, ini by the way, Bitcoin ini sudah Bapepti ya Bapak Ibu ya. Jadi, saya tidak akan men-sharekan sesuatu yang tidak boleh, istilah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah diakui oleh Bapepti, di mana nilainya dari masa ke masa selalu mengalami kenaikan. Ini berdasarkan historinya Bapak Ibu. Oke? Oh, iya 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 iya. Halo Pak Den. Bro Den ya. Oke, sip. Nah, grafik harga Bitcoin ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu, oh saya udah pernah dengar tentang kripto. It's okay. Tapi tolong minta tolong kesabarannya sebentar. Saya mau sharing buat teman-teman yang belum pernah dengar. Oke? Siap ya? Oke. Saya akan cepat aja hari ini biar kita nanti banyak tanya jawab lah kalau misalkan mau nanya. Sip ya? Oke. Nah, Bapak Ibu, Bitcoin ini sebenarnya ada yang bilang 2008, ada yang bilang 2009 berdirinya Bapak Ibu ya. Nah, awalnya Bitcoin itu nggak ada harganya. Saking tidak ada harganya, mungkin 0,0 sekian dolar, sampai-sampai itu kayak dulu tuh ada kisah lucu lah ya Bapak Ibu, mungkin sudah pernah dengar, ada juga yang belum pernah dengar gitu ya. Ada orang beli 2 loyang pizza loh, 2 bundaran pizza itu ya, pakai 10.000 Bitcoin, saking nggak ada harganya Bapak Ibu, ya kan? Nah, singkat cerita, saking nggak ada harganya itu dari tahun 2008, tiba-tiba di 2014 harga Bitcoin loncat Bapak Ibu ke $1.165. Wah, di situ banyak orang kaya yang tiba-tiba kayak, buset, aku nyimpen Bitcoin, kirain nggak ada apa-apa, tahu-tahu duit aku jadi $1.165 per koin. Aku mendadak kaya nih, istilah gitu kan. Nah, tiba-tiba ya di sini udah banyak orang kaya baru lah di sini Bapak Ibu ya. Tapi singkat cerita, kemudian Bitcoin turun lagi ke $158. Wah, di sini mulai banyak orang yang istilahnya kayak, wah Bitcoin nggak ada harapan, nggak ada harapan. Wah, gimana sih? Kemarin aku beli harga mahal, tiba-tiba tuh jatuh. Nah, kayak gitu ceritanya Bapak Ibu. Tetapi buat orang-orang yang melihat perkembangan tentang Bitcoin, tentang kripto, mereka melihat Bitcoin adalah mata uang di masa depan, gitu ya, berpendapat seperti itu. Boleh dong ya, namanya pendapat kan. Nah, mereka melihat seperti itu dan akhirnya apa? Akhirnya mereka beli ketika harganya lagi murah, Bapak Ibu. Ya, oke. Singkat cerita di tahun 2017 Bitcoin loncat ke $19.765. Buset, di sini banyak banget orang yang mendadak kaya, Bapak Ibu. Banyak sultan-sultan baru gitu ya. Ditanya, kalau ngikutin Instagram, ngikutin TikTok ya, what do you do for a living? Apa yang kamu lakukan sehari-hari untuk bekerja, istilahnya menghasilkan uang dan sebagainya. I'm doing Bitcoin gitu ya, I'm doing crypto dan sebagainya. I'm a trader dan sebagainya gitu Bapak Ibu. Ya, sorry tadi saya nggak sempat tayangin ya. Cuma intinya, wah di tahun ini banyak banget orang yang istilahnya, wah panen besar dari kripto Bapak Ibu. Tetapi banyak juga orang yang FOMO, takut ketinggalan. Mereka beli, beli, beli. Dengar tetangganya, dengar saya gitu ya, dengar orang lain istilahnya, wih kemarin dia beli Bitcoin, mendadak kebeli Pajero. Oh, kemarin dia beli Bitcoin, kebeli rumah loh. Akhirnya dia ikut beli, 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 beli. Akhirnya orang-orang yang seperti itu jadi korban dari market. Kenapa? Karena mereka beli di pucuk, tiba-tiba harganya jatuh lagi. Padahal orang-orang yang udah cuan banyak di sini ya, udah jadi sultan, istilahnya mereka take profit dong di situ ya. Mereka ambil cuannya, istilah gitu ya. Nah, singkat cerita Bitcoin jatuh lagi ke $3.165 ya. Di sini orang-orang ada yang wah khawatir, tetapi banyak juga orang yang melihat Bitcoin ini lagi diskon besar nih. Ini ada kesempatan saya untuk masuk lebih dalam, lebih banyak lagi Bapak Ibu. Betul ya? Nah, singkat cerita di 2021 harga Bitcoin loncat terbang ke $69.000 atau kurang lebih hampir 1 miliar Bapak Ibu. Betul ya? Nah, seperti itu. Jadi, di sini benar-benar orang kayanya banyak banget Bapak Ibu. Wah, mendadak sultan-sultan di tahun 2021. Saya masih ingat banget Bapak Ibu. Jadi benar-benar ini saya punya kawan ya, namanya Pak Valen, itu benar-benar
kebeli Pajero satu. Ada juga yang kebeli McLaren di sini. Saking benar-benar Bitcoin itu, wah, mau beli gimana pun harga kalau market lagi naik ya saya cuan gitu ya. Tapi banyak juga orang-orang yang istilahnya FOMO, takut ketinggalan, akhirnya mereka beli di harga mahal dan tiba-tiba kabar baiknya buat kita yang belum masuk istilahnya gitu ya, atau yang istilahnya mau nyerok lagi, harga Bitcoin itu lagi diskon lagi nih Bapak Ibu. Di kisaran ya 20.000 lah ya. Mungkin kisarannya nggak 20.000 sekian ya Bapak Ibu ya. Cuman saya ambil gampangnya aja $20.000. Artinya Bapak Ibu apa? Kita bisa membaca siklusnya. Yang namanya siklus, yang namanya pola, itu akan berulang, berulang, berulang. Yang namanya trader, mereka percaya dengan yang namanya history repeats itself. Jadi yang namanya sejarah dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Namanya sifat manusia, cuma masalah fear and greed aja. Namanya rasa takut dan serakah aja gitu Bapak Ibu. Itu prinsip trader ya. Makanya kalau kita lihat harga Bitcoin dari nggak ada harga, naik, turun, naik lebih tinggi, turun, naik lebih tinggi, turun. Harusnya selanjutnya apa? Naik lagi. Bener nggak? Setuju nggak Bapak Ibu? Ya sama kayak saya nanya di Bapak Ibu, jualan payung itu lakunya pas musim kemarau atau musim penghujan sih? Musim penghujan. Kenapa? Ya karena ada polanya gitu loh. Ya kan? Setuju ya? Kalaupun bergeser nggak banyak lah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, menurut kata dunia loh, bukan menurut saya Bapak Ibu ya. Silakanlah Bapak Ibu ya. Siklus Bitcoin itu per 4 tahun sekali lah kurang lebih Bapak Ibu. Bahkan menurut majalah Forbes, ya tahu loh, tahu dong ya, ada yang menyebut Forbes, ada yang bilang Forbes, ya terserah lah gitu ya Bapak Ibu ya. Katanya bilang bakal bisa menyentuh sampai $500.000. I don't know, saya nggak tahu, saya bukan dukun, saya bukan apa-apa, ya udah, cuma ada orang yang memprediksi bisa sampai 500.000. Bahkan kemarin ada yang prediksi bisa sampai $1 juta, Bapak Ibu. Ya, apakah akan terjadi? Aku nggak tahu, saya nggak tahu. Tetapi intinya ya, kalau kita lihat siklusnya, harusnya iya. Oke, clear ya Bapak Ibu ya. Didukung dengan berbagai hal. Oke Bapak Ibu. Nah, ini prediksi kurang lebih 2025 lah. Saya kasih tanda tanya karena kan tidak ada yang tahu ya masa depan seperti apa ya Bapak Ibu ya. Cuma kita bisa lihat potensinya seperti apa. Oke, clear ya. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin bisa melihat peluangnya ya. Yes nih ya, berarti yes ya. Nah, tetapi pertanyaan saya adalah, apakah Anda memiliki kemampuan dalam dunia trading? Khususnya dalam trading kripto. Mungkin ada yang bilang, yes, saya bisa. Ada yang saya nggak bisa. It's okay, nggak masalah. Oleh karena itu, saya ciptakan satu project, Bapak Ibu. Ya, namanya adalah Moonbot. Pak, saya ngerti trading, berarti saya nggak butuh Moonbot dong. Saya ngerti trading, tapi saya pakai Moonbot, Bapak Ibu. Kenapa? Ya, Bapak Ibu, market kripto itu 24 jam dalam seminggu. Tidak ada off, tanggal merah pun on, ya, Sabtu Minggu pun on gitu Bapak Ibu. Siapa ya di sini yang bisa ngikutin market terus-menerus? Saya punya teman namanya Pak Berto, dia itu benar-benar trading masuk rumah sakit saking capek. Psikologis capek juga Bapak Ibu. Ya kan Bapak Ibu? Makanya kita kan enak kalau kita punya satu bisnis yang berjalan autopilot, kita terima beres doang. Itu kan enak. Ibarat itu kita punya satu asisten yang bisa dipercaya. Benar ya Bapak Ibu ya? Nah, Pak, Moonbot. Moonbot itu apa? Moon bulan. Bot, robot. Pak, kemarin kan 2021 banyak ya kasus robot trading, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Ibu. Setuju, teman-teman. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu dulu di awal. Saya waktu awal bergabung dengan Moonbot, saya awalnya itu skeptis banget. Apa ini? Jelas-jelas robot lagi banyak kejadian, kok dia namain Moonbot? Namain yang lain kayak Moon doang gitu misalkan. Ya kan? Nah, setelah saya pelajari Bapak Ibu ya. Karena kebetulan ya saya ini trader ya, latar belakang trading juga gitu Bapak Ibu ya. Saham, forex, kripto ya, komoditi ya, saya masuk ke gitu Bapak Ibu. Saya lebih ke arah trading justru Bapak Ibu dibandingkan aliran fundamental ya Bapak Ibu ya. Saya lebih ke teknikal. Oke. Nah, Moonbot ini Bapak Ibu ya, ternyata tidak menghimpun dana. Loh, maksudnya gimana? Iya, Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak setor ke Moonbot. Kalau misalkan ternyata di sini setornya ke Moonbot, setornya ke perusahaan, setornya ke tempat nggak jelas, oke, saya nggak mau ikut. Jujur, saya tidak mau ikut. Oke, Bapak Ibu ya. Moonbot tidak menghimpun dana ternyata di sini. Oke. Nah, dana ditempatkan di wallet exchanger masing-masing. Maksudnya apa? Anda pakai Binance, silakan pakai Binance. Anda pakai toko kripto, silakan pakai toko kripto. Jadi, dana ditempatkan di rekening kripto kita masing-masing. Buat teman-teman yang nggak tahu, saya akan ibaratkan Bapak Ibu ini nyimpen duit rupiah di rekening BCA, BNI, Mandiri gitu misalkan. Oke? Kalau Bapak Ibu mau nyimpen dolar, buka rekening khusus dolar. Bapak Ibu mau nyimpen kripto, buka rekening khusus kripto. Nah, ini namanya adalah wallet exchanger. Jadi Moonbot tidak menghimpun dana, dana dipegang di rekening kripto masing-masing. Dan Moonbot tidak menjanjikan fixed income dalam bentuk apapun. Ya, ingat ya Bapak Ibu ya, yang namanya bisnis benar tidak boleh menjanjikan fixed income. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, Pak Ken, udah jamin aja 5% per bulan. 5% aja Pak, jamin. Saya join Pak, ratusan juta miliaran. Udah nggak usah join. Saya lebih ngeri kalau misalkan ngomong kayak begitu. Ya, saya nggak mau menjanjikan gitu Bapak Ibu. Namanya bisnis real dimanapun tidak ada yang fix, betul ya? Setuju ya? Kalau saya janjikan, justru harusnya Anda curiga dong. Wah, ini apa nih? Kok menjanjikan fixed income?
Saya kasih tahu kalau Anda berekspektasi seperti itu, Anda di ruangan yang salah, bukan di ruang Zoom ini. Oke, sip ya, lanjut. Nah, Pak, kalau gitu tolong dong sharing tentang profit-profitnya, ya kan? Nah, ini saya skip aja ya, Bapak Ibu ya. Nah, profit-profitnya ya. Jadi berdasarkan tadi katanya nggak bisa prediksi, Pak. Maksudnya nggak bisa ngomong profitnya berapa. Bener. Tetapi kan kita sudah bergabung. Ada beberapa teman-teman kami yang sudah bergabung. Boleh dong sharing dong hasilnya selama ini berapa sih? Tetapi memang tidak bisa dijadikan patokan di masa depan. Setuju ya? Karena namanya market, siapa sih yang bisa prediksi? Nggak ada gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi ada teman-teman kami yang modalnya beda-beda nih. Ada yang modal $1.000, ada yang modal $10.000, ada yang modal $100.000. Pak, ini kok pakai modal? Ya iyalah. Bapak Ibu, ini kan mesin uang, ya kan? Harus ada modal dong. Kayak ibarat punya pabrik nih istilahnya ya, punya mesin dong, gitu ya. Apa yang dihasilkan kalau nggak ada bahan bakunya? Nah, ini bahan bakunya. Kita punya mesin, ini bahan baku untuk Anda itu bisa memproduksi profit seperti itu ya kan, bahan bakunya apa ya, uang menghasilkan uang dong, seperti itu ya, konsepnya seperti itu. Modal 1.000, modal 10.000, modal $100.000, hasil gimana Pak? Oh, ada teman kami yang modal ada yang profit 9% sebulan, ada yang profit 11% sebulan, ada yang profit 14% sebulan ya. Ya lumayan lah ya Bapak Ibu ya. Tetapi saya perlu ngomong gini Bapak Ibu ya, angka di sini itu tidak pasti dan setiap orang itu profitnya beda-beda. Oke? Nah, by the way saya cerita dikit dong ya. Di November saya inget banget saya profit 17% ya, 17,2%. Buset itu saya sampai geleng-geleng. Market kok lagi bagus banget ya? Gitu ya. Singkat cerita di Desember kebalikan. Dari angkanya gede tiba-tiba jadi kecil 4% sebulan. Di Desember itu 4%. Oke? Nah, which is sebenarnya nggak jelek sih. 4% itu gede-gede banget ya. Kalau misalkan kita bandingkan sama bank aja istilahnya gitu ya, meskipun tidak apple to apple, tetapi ya mau di-compare dengan apa lagi gitu istilahnya ya. Oke, 4% sebulan dibandingkan sama 2-3% setahun di bank ya kan. Ya which is sebenarnya udah bagus banget gitu kan. 4% sebulan kali 12 aja hampir 50%. Punya duit 100 juta jadi 150 juta. Punya duit 1 M jadi 1,5 M. Oke dong, bagus dong. Ya oke lah, seperti itu kan konsepnya ya. Terus Januari saya dapat 12%, Februari saya dapat 9%, Maret kalau nggak salah udah tembus 9-10%, saya lupa tuh. Ya, meskipun belum selesai loh, Maret kita baru tanggal berapa nih? Baru tanggal 26. Masih punya waktu 5 hari lagi, betul ya? Ya mudah-mudahan tembus 10%, who knows gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, dan sekali lagi saya disclaimer bahwa profit di sini tidak mencerminkan profit di masa depan. Oke, nah ini modal teman-teman saya juga ada yang modal 15%, 13%, 13%, 16%. Ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, tetapi nggak fair dong kalau saya ngomongin profit-profit doang. Iyalah, ya. Harus ngomong dong. Harus apa adanya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ngomongin enak, jangan cuma ngomongin enak doang, ngomongin jeleknya juga. Oke, resiko moonbot. Oke. Nah, sebenarnya ya, saya harus ngomong dulu, resiko di sini tuh bukan resiko moonbot sih sebenarnya. Tapi it's okay lah. Maksudnya apa, Pak? Bukan resiko moonbot. Sebenarnya ya, Bapak Ibu ya, mau pakai moonbot, nggak mau pakai moonbot sekalipun, ketika Anda masuk ke market spot crypto, udah, Anda akan terpapar dengan 3 resiko ini, Bapak Ibu. Nggak usah pakai moonbot. Anda masuk ke pasarnya aja, udah ada 3 resiko ini buat Anda, gitu loh. Oke? Nah, ibarat Bapak Ibu ya, ibarat ya, misalkan ya Bapak Ibu ya, Anda naik motor Honda atau motor apa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika Anda mau naik motor Hondanya itu, ataupun Anda tidak naik motor Honda, keluar jalan aja, punya resiko terpapar matahari nggak? Ya udah, itu aja intinya gitu. Resiko itu akan tetap ada. Anda mau naik motor ataupun nggak naik motor, gampangnya gitu. Oke, resikonya apa? Yang pertama adalah yang namanya adalah masa tunggu atau floating. Nah, Bapak Ibu, konsepnya kita main di market spot ya, buat yang ngerti ya. Intinya seperti kita beli emas. Anda beli emas pas harganya 1 juta per gram. Oke, beli 1 juta. Tiba-tiba harganya jatuh. Anda rugi atau enggak pertanyaannya? Jawabannya, supaya singkat ya. 1 juta turun harganya. Rugi atau enggak? Jawab singkat. Tidak rugi. Loh, kok bisa Pak? Harganya kan turun. Betul, betul. Tetapi kan Anda pegang emasnya. Selama Anda tidak jual emasnya, maka Anda tidak rugi. Setuju ya? Anda beli tanah, harga tanahnya turun. Anda rugi atau enggak? Selama tidak dijual ya tidak rugi. Oke? Paham ya? Harganya turun terus, turun terus, turun terus. Anda rugi atau enggak? Enggak. Selama tidak dijual, Anda tidak rugi. Tunggu aja sampai harganya naik lagi. Ya udah, lihat di sini. Kita beli di harga segini, $100, tiba-tiba harganya turun, oke, ke 90. Anda rugi atau enggak? Enggak. Selama Anda tidak jual. Anda tidak BU, Anda tidak butuh dana emergensi sehingga Anda memutuskan untuk jual rugi, Anda biarkan aja sampai harganya naik lagi, baru Anda jual. Oke? Ada namanya masa tunggu. Oke, clear ya? Yang kedua apa? Exchange-nya tutup atau bank tempat Anda naruh duit tutup. Ibarat kita ngomong,
bank apa gitu ya. Bank di Indonesia ya, bank ini tutup misalkan. Bisa terjadi nggak? Bisa terjadi. Tetapi kalau kita pilih yang terbaik, kecil kemungkinannya. Benar ya? Oke, di sini Anda bisa memilih menggunakan rekening kripto ya, exchange kripto. Binance nomor 1 di dunia ya. Di dunia nomor 1 ya. Nomor 1. Oke? Ini nomor satunya loh. Kita pilih yang terbaiknya, oke? Atau pakai toko kripto. Ini nomor 1 di Indonesia. Dengan Anda memilih ini, ya, Bapak Ibu, kira-kira, ya, saya tanya, resiko ini ada atau enggak? Ada, tetapi rasanya kecil kan kemungkinannya. Ya, ibarat itu udah nggak ada tempat yang lebih baik lagi gitu loh untuk Anda melakukan transaksi kripto karena ini kita udah pilih yang terbaik-terbaiknya. Betul ya? Oke, yang ketiga apa? Coin crash. Bisa terjadi nggak? Bisa terjadi. Makanya kita pilih yang top 3, top 5, 3 terbesar, 5 terbesar, 10 terbesar, masih oke lah. Oke? Clear ya? Oke, ini ada komen apa nih? Siap, siap, siap. Oke, lanjut. Nggak usah ini, lanjut. Oke, nah, contoh ya, contoh. Siapa nih? Sebentar. Broden, Broden ya. Nah, misalkan, aku transfer duit ke Broden, misalkan ya, transfer 1 juta gitu ya. Broden, aku transfer duit 1 juta loh. Ah, Broden jangan langsung percaya, tanya dulu, mana buktinya? Nah, aku kasih laporan dong. Nih, laporannya nih yang di sebelah kanan. Ini laporanku, ceritanya gitu ya. Loh, ini kan laporanmu. Aku ngecek laporanku di mana gitu kan. Nah, Broden cara ngeceknya gimana? Buka rekening Broden, ya kan? Buka rekening korannya, betul ya? Oh iya benar, duitnya udah masuk 1 juta. Thank you ya Broken, bisa gitu kan? Ya udah, sama dengan Moonbot ini. Ini adalah laporan dari si Moonbot, ini adalah laporan dari rekening kripto kita di Binance ceritanya. Atau di toko kripto. Oke, clear ya? Jadi kalau misalkan berdebat gitu ya, realistis gitu istilahnya ya, kasih lihat jam, menit, detik, sama gak, sama gak. Nah di sini sama persis, artinya apa, sampai ujung dunia manapun orang sejenius apapun itu nggak bakal bisa debat Bapak Ibu. Kalau debat justru konyol banget. Saya ngata-ngatain itu. Saya pasti ngata-ngatain, oh orang udah jelas di M-bankingnya masuk kok, istilahnya kamu masih debat sama saya, istilahnya gitu loh. Ya, oke lanjut ya. Nah, ini jadi contoh transaksi dari Moonbot. B ini buy, S ini sell. Buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell. Buy di bawah, sell di atas, semua jalannya autopilot otomatis. Makanya ada teman kami itu yang ngomong, Moonbot itu sama seperti kita punya toko baju, bro, katanya. Kita ambil baju ya di Tanah Abang, kita beli gitu ya. Terus kita jual lagi di toko kita di tempat lain gitu kan. Nah, tetapi ribet dong, bro, kalau ngambil bolak-balik Tanah Abang, jual lagi di toko. Beli di Tanah Abang, jual di toko. Ya udah kita sewa aja asisten, kita percayakan, kita ajarin dia supaya dia itu bisa bantu kita. Dia yang membeli di Tanah Abang, dia juga yang menjual di toko kita. Beli murah jual di atas, beli murah jual di atas. Istilahnya semua berjalan otomatis dan kitanya santai-santai, bisa gitu. Tetapi tentu istilahnya kalau kita mau transaksi dan sebagainya gitu ya, harus ada konfirmasi kita juga dong. Oke, sip beli, oke sip jual, ceritanya gitu. Ya. Nah, di sini kan artinya apa? Asisten kita itu nggak bisa narik duit kita dong, gitu ya. Dia hanya bisa bantu beli dan jual. Oke, clear ya? Oke, mantap. Wah, thank you. Thank you, thank you. Pak Jar siapa ya? Oke nih, by the way ya, ini official partner. Maksudnya apa, Pak? Ya, jadi ini Bapak Ibu. PT Maju Untuk Negeri ini jadi Moonbot ini dari PT Maju Untuk Negeri. Oke, siap ya. Sedangkan kita ada PT Sukses Integritas Perkasa, SIP ya. Perusahaan kita ini udah berjalan 6 tahun ya Bapak Ibu ya. Udah berjalan 6 tahun. Loh, kok kalau begitu saya baru dengar? Iya Bapak Ibu. Iya, ya. Perusahaan kita memang sudah berjalan 6 tahun, tetapi memang kita punya beberapa project dan ini adalah project terbaru kita di bidang cryptocurrency di Moonbot ini Bapak Ibu. Artinya apa? Anda berpartner dengan satu perusahaan yang memang secara credibility sudah cukup lama. Kita sudah tergabung di APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, sudah ada SUPL-nya juga, sudah under Kemendak Bapak Ibu. Oke? Dan karena memang produk software yang tidak ada bentuk fisiknya, maka kita harus combine produk dengan produk yang ada fisiknya. Oke? Tidak ada bentuknya, di sini ada bentuknya. Maka Bapak Ibu akan dapat 2 produk secara sekaligus. Oke? Anda akan dapatkan Moonbot, Anda juga akan mendapatkan skincare serum wajah dari PT SIP.
Oke, owner-nya sama Pak Michael Tanudireja, CEO kita ya di bidang Apli, di bidang OJK dan Bapepti. Oke. Nah, jadi saya suka bercanda sama teman-teman saya. Eh bro, kamu join Moonbot, kamu dapat 2 produk sekaligus. Dompet kamu tebel, muka kamu pasti ganteng sama cantik. Woi, satu paket dong. Nggak lucu kalau misalkan dompet tebel tapi mukanya apa ya kayak butek gitu. Sorry to say ya. Bercanda aja sih ya. Woi, katanya mantep lah, mantap. Nah, kayak gitu. Oke, lanjut ya. Nah, bagaimana cara memulai? Oke, nah di sini Bapak Ibu, kita ada 3 paket. Ada paket basic, ada paket advance, ada paket pro. Oke, sama seperti bisnis Indomaret franchise tadi Bapak Ibu. Tadi Indomaret ada yang tahu? Franchise-nya 5 tahun ya Bapak Ibu ya. Di sini kita ada 3 paket, 3 tingkatan paket. Oke, nah di sini saya kasih tanda nih ya. Basic, oke. Anda itu seperti franchise atau menyewa 1 tahun, oke? Nah, gitu ya. Advance berapa tahun, Pak? Harga 5 kali lipat, tapi Anda dapat ekstra 2 tahun. Jadi berapa? 7 tahun, gitu ya. Nah, untuk paket pro gimana? Nah, ini best choice-nya. Kenapa? Karena ini bukan unlimited, lifetime, seumur hidup Bapak Ibu, ya. 23 juta tetapi untuk seumur hidup. Pak, depositnya berapa? Bebas. Dari Moonbot tidak ada acuan. Anda harus deposit berapapun. Minimal, maksimal tidak ada, bebas. Tetapi memang sih dari kita komunitas kita kayak biar kamu money manajemennya bagus, udahlah bro. Kamu anggap aja $500 satu koin. Kalau kamu mau main Bitcoin, Ethereum, BNB berarti siapin 1.500 gitu. Oke? Dan by the way kita ada sharing profit ya bagi hasil 80-20. Oke, jadi misalkan Anda untung 1.000, oke, 800 jatah Anda, $200 jatah si Moonbot gitu Bapak Ibu. Oke, clear ya. Dan Pak, ini kok basic, advance sama pro ini kok di paketnya kok makin panjang ke bawah. Iya Bapak Ibu. Jadi paket pro ini kebanyakan kita ngambilnya paket pro Bapak Ibu. Kenapa? Karena paket pro ini fiturnya paling lengkap. Udah paling lengkap banget Bapak Ibu, ya. Dan kedepannya kalau ada fitur-fitur tambahan yang pasti dikasih itu paket pro duluan Bapak Ibu. Oke, nah apa kelebihannya? Contoh Bapak Ibu, contoh ya, buat yang ngerti aja, tapi kalau yang nggak ngerti nggak apa-apa, ya. Oke, ini gampangnya aja Bapak Ibu ya. Nah, sederhananya gini, basic, advance sama pro, ya. Fiturnya semakin lengkap diambil ambil paket yang sebelah kanan. Oke, nah artinya apa? Karena fitur semakin lengkap, profit juga makin besar, makin optimal Bapak Ibu. Harapannya seperti itu. Oke, nah contoh yang lebih teknis ya Bapak Ibu ya. Nah, kita mainnya sistem averaging. Maksudnya gimana? Oke, di sini basic ini 35 step ya. Advance sama pro ini ada 100 step ultimate mode ya. Jadi jarak antar step itu 1%. Oke. Nah, kalau misalkan ada 35 step dengan jarak antar stepnya 1%, artinya apa? 35 step itu 35%. Anda mengantisipasi penurunan kripto sebesar 35%. Kalau misalkan lebih dari 35% gimana? Anda kena yang namanya masa tunggu atau floating tadi. Oke? Nah, mungkin terjadi nggak? Bisa saja terjadi, Bapak Ibu. Makanya sebenarnya better ambil Advance sama Pro. Kenapa? Di sini ada Ultimate Mode 100 step. Jarak antar stepnya itu 1%. Oke? Nah, kalau 100 step berarti berapa? 100%. Bener nggak, Bapak Ibu? Mungkin nggak harga Bitcoin mendadak jadi nol? Bisa. Tetapi hampir tidak mungkin rasanya. Menurut saya loh. Menurut saya, Bapak Ibu ya. Mungkin nggak harga kripto tiba-tiba jadi nol? Bisa terjadi, tetapi kecil banget kemungkinannya. Bisa nggak harga emas yang sekarang 1 juta mendadak turun jadi $0? Bisa nggak? Jadi $0. Bisa nggak? Bisa, tapi rasanya hampir tidak mungkin, Bapak Ibu. Mengingat kripto ini sekarang sudah semakin dapat dukungan dari masyarakat. Sudah banyak believers-nya, sudah banyak komunitasnya. Oke, Bapak Ibu, clear ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kita ngomongin di Indonesia sendiri perpajakan kripto sudah jelas ya. Kemudian bursa kripto di Indonesia bulan Juni atau Juli tuh 2023 ini akan didirikan ya kalau on time Bapak Ibu. Terus Februari kemarin bulan literasi kripto di Indonesia Bapak Ibu ya. Terus kalau kita ngomongin Indonesia ini pengen bikin rupiah versi kripto ya Bapak Ibu ya. Terus kita mau ngomongin bahwa di dunia ini kripto ini adaptasinya udah makin gila-gilaan lah ya. Ada pembayaran menggunakan Bitcoin dan sebagainya. Kalau kita ngomongin pakai WA, Facebook sama Instagram, Bapak Ibu, cek deh namanya apa, nama perusahaan mereka, ganti nama jadi Meta. Meta itu hubungannya sama Metaverse, hubungannya sama kripto juga. Jadi saya percaya, saya adalah seorang believers bahwa yang namanya sistem keuangan kita ini sudah mulai bergeser. Di mana awalnya itu kita sistem pembayaran menggunakan apa? Barter, tukar barang. Kemudian selanjutnya jadi menggunakan emas, Bapak Ibu ya. Kemudian dengan standar emas itu dihilangkan, pakai duit kertas ya, pakai mata uang fiat, pakai dolar dan sebagainya, Bapak Ibu. Selanjutnya itu menjadi sistem yang Anda itu tinggal gesek sana, gesek sini. Kartu debit, kartu kredit maksudnya, ya kan? Kemudian selanjutnya menjadi tinggal Anda scan pakai QRIS, pakai GoPay, pakai OVO. Nah, sekarang arah perkembangan ke depannya, pembayaran dan semuanya macam-macam, itu sudah ngarahnya ke kripto, Bapak Ibu. Oke? Nah, itulah yang kita lihat. Visi ke depannya seperti itu. Makanya
kalaupun saya tidak kenal Moonbot, jujur, dari hati kecil saya akan masuk di kripto ini di timing sekarang ini, Bapak Ibu. Saya sudah mulai nyerok barang, gampangnya kayak gitu. Oke, lanjut aja. Nah, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Oke, ada dulu yang mau nanya? Saya kasih waktu mungkin 1-2 menit dulu, kalau ada yang mau nanya. 1 menit aja deh, biar nggak terlalu panjang. Saya minum dulu sebentar ya. Ada yang mau nanya nggak? Kalau ada yang mau nanya boleh banget. Nggak ada? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Saya lanjut. By the way, buat teman-teman yang menjalankan puasa, ini ya, selamat menjalankan puasa ya, buat teman-teman yang baru bergabung. Oke, saya baru tahu juga, sorry ya, maksudnya ada juga yang lagi menjalankan ibadah juga, jadi tidak bisa hadir, it's okay. Mungkin selama ibadah selama bulan puasa ini kita agak susah untuk ngatur jadwal ya, tapi it's okay. Apa nih? Apa dengan Moonbot sekaligus punya aplikasi SPT toko kripto? Milih sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan ya pakai di Binance, oh udah selesai dipakai di Binance, udah nggak mau di Binance lagi, udah putusin koneksinya, mau dikonek di toko kripto boleh. Oh di toko kripto misalkan udah puas nggak mau pakai toko kripto lagi, ternyata aku lebih pingin Binance aja, putusin koneksinya, konek ke Binance, gampangnya gitu. Oke? Silakan Anda pilih yang manapun, bebas. Ya Binance itu nomor 1 di dunia, toko kripto nomor 1 di Indonesia setahu saya Bapak Ibu ya, dan sudah under Bapepti juga. Oke? Tetapi pertimbangan saya itu dari segi fee itu pasti ada beda, dan kalau misalkan pertimbangan dari segi kenyamanan untuk koneksi API binding dan sebagainya, sebenarnya lebih enak yang pertama. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Kita masuk topik serunya. Oke. Agak cepat biar teman-teman nggak terlalu bosan. Ya, saya tahu Bapak Ibu semua mungkin di sini ada yang sudah bergabung, ada juga yang belum bergabung. Tapi it's okay, nggak ada masalah. Ya, seenggaknya, Pak, saya bingung, saya nggak ngerti. It's okay, nggak ada masalah. Ya, setidaknya Anda terpapar dulu, Anda tahu, ya kurang lebih dapat gambarannya. Ya, kalau misalkan nanti Anda sudah ingin mendalami, saya yakin Bapak Ibu butuh waktu lebih. Ya, Anda baca-baca, Anda nonton rekaman videonya dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu baru pelan-pelan mengerti. Karena jujur aja, untuk bisa mengerti tentang seluruh project-nya, seluruh programnya gitu Bapak Ibu, itu butuh waktu. Ya, nggak secepat itu. Karena apa? Saya juga mempelajari ini berhari-hari, Bapak Ibu. Saya akan amazed banget, saya akan kaget banget kalau Bapak Ibu ngerti banget gitu loh. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya saya gini Bapak Ibu, install toko kripto dan Moonbot. Moonbot itu nggak pakai ini Pak Guntur. Moonbot itu nggak pakai aplikasi, kita bisa buka sportlution.com, itu Bapak Ibu, itu web base ya Bapak Ibu ya. Di mana ya sini saya kasih lihat dulu deh. Saya kasih lihat. Oke. Saya udah login belum ya? Belum. Bentar ya. Jadi grogi saya. Nih, Bapak Ibu ya. Nih, jadi kalau misalkan ya, ini akun saya nih. Kalau misalkan Anda belum connect, ya, Anda belum koneksikan dengan Binance dan toko kripto. Kebetulan saya pakai Binance nih. Toko kripto saya belum saya sambungkan, gitu kan. Nah, ini pakai Binance ya. Nah, ini saldo saya masih nganggur. Ini saldo saya yang dalam bentuk kripto, ya, Bapak Ibu. Ini ada namanya kredit untuk pemotongan sharing profit 80-20. Ya, di sini ada profitnya juga nih, contoh laporan dari profit. Anda mau ngecek ya, ini ada transaksi apa aja hari ini nih, teman-teman bisa ngecek jam, menit, detik semua sama dengan yang ada di Binance atau toko kripto teman-teman. Oke, dan ini untuk paket Pro ada namanya fitur auto saving, di mana dana nganggur Anda akan masuk ke staking secara otomatis. Dan ketika dibutuhkan dia akan keluar secara otomatis juga. Nanti buat yang lebih paham, yang butuh informasi lebih detail, tinggal diskusi aja ya ke pengundang masing-masing. Sorry saya agak cepet karena kita startnya udah malam nih ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan ini API configuration. Maksudnya apa? Ini adalah sistem colok kabel antara Binance, toko kripto dengan Moonbot, teman-teman. Jadi Moonbot ini kita berikan otorisasi ya, atau otoritas. Apa sih? Ya istilahnya kita berikan hak buat si Moonbot buat membantu proses transaksi beli dan jual kita. Tapi dia tidak boleh narik dana kita dong, ya kan? Karena hak untuk menarik dana itu hanya milik investor atau user sendiri. Betul ya? Setuju. Oke. Itu modal berapa, profit berapa? Aku modal 10.000. Modal 10.000. Anyway, kita gini ya, aku perlu kasih tahu juga ya Bapak Ibu ya. Gini, banyak orang di luar sana ya,
Bentar ya, saya ada bikinin ini sih, everwealth.id, katalog Moonbot. Jadi teman-teman kalau ada yang mau baca-baca ya Bapak Ibu ya, bisa cek di sini nih. Saya lagi bikinin buat teman-teman nanti ke depannya supaya bisa baca-bacanya lebih enak. Oke, apa ya? Potensi profit nih, potensi profit. Nah, saya kasih tahu di sini modal beda-beda ya. Saya pengen kasih tahu ke teman-teman semua ya, sedikit gambaran karena banyak banget yang berharap, oh modal kecil tapi mau profit besar. Ah, itu udah nggak realistis Bapak Ibu. Saya ngasih tahu yang realistis aja ya. Di mana ini loh, kalian tahu ya Warren Buffett ya, Warren Buffett, Warren Buffett, apa sih bacanya? Kok jadi lucu? Oke ya, intinya begini ya Bapak Ibu ya. Nah, Warren Buffett ya, Bapak Ibu ya, di mana ini kan salah satu investor kelas dunia, masuk 10 orang terkaya di dunia gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi dia ini bukan pebisnis yang gimana-gimana. Dia ini adalah seseorang yang istilahnya eh apa namanya, dia itu hanya sebagai investor doang, tapi dia bisa masuk dalam 10 orang terkaya di dunia. Betul ya Bapak Ibu ya? Dan kita cari investor-investor terkaya di dunia itu rata-rata profit mereka per tahun berapa sih? Oh, setelah dihitung-hitung, kurang lebih per tahun itu 12-39% loh. Oke? Atau setara dengan 1-3% per bulan loh. Tapi kenapa kita yang istilahnya mungkin modalnya kecil dan sebagainya, misalkan sorry to say ya, misal modal Anda 1.000, Anda berharap 1 bulan $1.000 dapat, $2.000 dapat. Artinya kan itu udah nggak realistis Bapak Ibu. Betul nggak? Ya Bapak Ibu ya. Nah, investor besar aja 12-39% per tahun, ya 1-3% per bulan. Masa kita berharap lebih sih? Kita boleh dong, kita boleh bermimpi besar, tapi kita harus sedikit lumayan realistis dong. Nah, di Moonbot ini ya, November nih, saya ada rekap nih. Saya dapat 17%, ada 4%, ada 12%, ada 8,9%. Ini saya rekap belum update ya Bapak Ibu ya, masih ongoing Bapak Ibu. Ini pertengahan bulan lah Bapak Ibu ya. Ya udah, artinya Bapak Ibu bisa ngeliat dong, kita ini cukup oke loh, istilahnya gitu. Namanya market spot begini sudah oke banget, betul ya? Nah, seenggaknya kita tahu di sini bahwa profit kita ini benar ya, real market ya, ketika kita mau cairkan, istilahnya yang membayar itu bukan si Binance, yang membayar itu adalah market. Ketika kita menjual, ada yang mau membeli. Artinya market yang membayar kita, bukan si Binance atau pihak-pihak tertentu yang istilahnya punya konflik kepentingan sama kita. Oke, lanjut ya. Aduh, jadi aus. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Lanjut ke mana. Oke, sip. Nah, Bapak Ibu, tadi kita udah lihat ya Bapak Ibu ya, potensi dari kenaikan kripto di tahun 2025 seandainya betul, itu mungkin bisa belasan kali lipat, bisa sampai puluhan kali lipat. Betul Bapak Ibu? Setuju ya? Tapi pertanyaan saya, itu berlaku buat Anda yang memang secara modal itu, ya, Anda akan kaya kalau misalnya modal Anda dari awal sudah besar. Betul ya? Anda modal 1 juta, misalkan gitu ya, misalkan 1 juta. Naik 10 kali lipat, duit Anda jadi 10 juta. Pertanyaan saya, Anda cuan, oke cuan, Anda gimana, sorry ya, Anda cuan ya, Anda cuan, tetapi Anda kaya atau enggak dengan duit 10 juta? No, Anda tidak jadi apa-apa. Orang yang punya duit 10 juta itu banyak di dunia, betul ya, di Indonesia. Betul ya Bapak Ibu ya? Anda punya modal 10 juta, naik 10 kali lipat jadi 100 juta. Anda kaya atau enggak? No, 100 juta tidak akan membuat Anda jadi orang kaya. Betul ya? Anda punya duit 100 juta, naik 10 kali lipat jadi 1 M. Anda kaya atau enggak? Anda cuan sih benar, tetapi Anda tidak kaya. Duit 1 M di Jakarta udah nggak bisa buat beli rumah. Benar ya Bapak Ibu ya? Tetapi kalau misalnya Anda punya duit 10 M, 100 M, naik 10 kali lipat, duit Anda jadi ratusan miliar, jadi triliunan. Nah, itu saya bisa bilang Anda orang kaya Bapak Ibu. Oke, nah oleh karena itu di sini saya ingin men-sharekan bahwa Moonbot ini tidak semata-mata project investment doang, Bapak Ibu. Tidak semata-mata investasi doang. Tapi di sini Anda bisa menjalankan bisnis, di mana kalau misalkan Anda bisa mereferensikan ini ke orang-orang banyak, ya, Anda istilahnya ya macam apa ya, macam bisa apa ya? Apa sih ngomongnya? Cuma intinya Anda misalkan bisa ajak orang gitu ya, Anda akan mendapatkan bagi hasil selama orang itu trading. Nah, oke. Di sini saya akan kasih konsep linear sama exponential income. Maksudnya apa? Anda kebanyakan dari kita adalah orang yang bekerjanya itu sebagai profesional atau mungkin Anda adalah seorang pegawai. Oke, gampangnya gitu. Ya, di mana kita ini sebenarnya mempunyai linear income. Maksudnya gimana? Gaji bulan pertama, tahun pertama 3 juta. Tahun depan naik dikit ya, 3 juta sekian, 3,5 juta misalnya gitu ya. Tahun depan lagi 4 juta dan sebagainya. Artinya apa? Gaji Anda akan naik secara perlahan ya. Pengeluaran jalan terus gitu Bapak Ibu. Di satu waktu Anda sudah waktunya pensiun, Anda sudah tidak produktif lagi. Nah, di situ akan terjadi gangguan. Kenapa Bapak Ibu? Pengeluaran jalan terus tetapi income Anda berhenti ya. Ya istilahnya orang yang mempekerjakan kalian sih enak-enak aja. Mereka tinggal
tinggal apa namanya, tinggal mencari karyawan baru. Betul ya Bapak Ibu ya? Anda itu bekerja untuk membantu orang atasan Anda untuk mencapai impiannya, tetapi impian Anda sendiri Anda lupakan gitu Bapak Ibu. Nah, di sini saya ingin mengajak Anda, yuk kita coba bangun exponential income di mana mungkin awal-awal memang tidak semudah itu, memang butuh waktu, butuh proses. Tetapi di satu waktu income Anda itu bisa eksponensial dan bahkan melebihi dari income utama Anda sebagai seorang profesional, Bapak Ibu. Oke? Dan akhirnya apa? Dan enaknya ini adalah ini bisa diwariskan. Sorry to say ya Bapak Ibu ya, profesional misalkan Anda seorang dokter, seorang pilot dan sebagainya Bapak Ibu, ya. Emang pasien Anda bisa diwarisin? Nggak bisa Bapak Ibu, ya kan? Ya kan betul ya? Nah, atau misalkan penumpang Anda seorang pilot, emang penumpang Anda bisa diwarisin? Kan enggak gitu Bapak Ibu. Ya artinya ini tidak bisa diwariskan. Anda seorang profesional, Anda tidak bisa mewariskan gitu Bapak Ibu. Tetapi kalau Anda bisa mempunyai satu bisnis, Anda bisa mewariskan kepada anak cucu Anda dan sebagainya. Anda bisa misalkan punya suatu bisnis yang bisa berjalan otomatis, layaknya Indomaret tadi. Anda mau pergi kemanapun, Anda mau ke ujung dunia manapun, Anda amit-amit sakit dan sebagainya gitu ya. Anda ingin menghabiskan waktu sama keluarga. Udah enak banget Bapak Ibu. Kenapa? Udah tinggal terima laporan, laporan, laporan. Anda mungkin maintenance dikit-dikit gitu ya Bapak Ibu ya. Enak kan? Konsepnya seperti itu. Lanjut. PPT-nya di-share? Boleh boleh boleh. Sip. Nah, oke, konsepnya seperti itu. Jadi, Pak, konsep bisnis kita ini sebenarnya seperti apa? Oke, kita tergabung di APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Kita adalah bisnis jaringan, bisnis network marketing, atau mungkin kalau orang sering ngomong di Indonesia, MLM ya, Pak? Betul, dengan bangga saya ngomong seperti itu. Dengan bangga. Dulu saya nggak bangga, tapi sekarang saya bangga. Kenapa, Bapak Ibu? Setelah mengetahui konsepnya, berbeda total dengan omongan di luar, Bapak Ibu. Kenapa? Ya, jelas kalau kita nawar-nawarin produk-produk yang nggak jelas atau istilahnya kayak sorry ya, maksudnya tidak mendiskriminat gimana pun ya, tapi kalau misalkan Anda jual skincare dan sebagainya, oke jelas banget itu istilahnya, bedalah sama kalau misalkan Anda seorang yang istilahnya, "Saya pakar kripto, saya mahir tentang kripto, saya ngerti tentang keuangan." Anda sharing satu project meskipun itu MLM, orang seneng. "Wih, orang pinter ini, seksi ini," gitu ya kan. Konsepnya gitu, Bapak Ibu, ya. Jadi sebenarnya bisnis network marketing ini adalah satu bisnis yang sebenarnya kalau kita lihat ya, konsep dari bisnis konvensional gimana sih? Pabrik, ke distributor, ke pedagang besar, pedagang kecil, akhirnya baru ke konsumen. Benar ya Bapak Ibu ya? Sistemnya gampang kok. Bisnis marketing itu cuman dia itu memotong aja jalur distribusinya dipotong gitu Bapak Ibu. Dari pabrik atau supplier langsung ke konsumen. Nah, padahal kalau misalkan dengan bisnis konvensional ada biaya 60% yang akhirnya apa? Harganya makin naik, makin naik, makin naik, akhirnya konsumen dapat harga terjeleknya, harga termahal ya Bapak Ibu. Dari sini pabrik ke konsumen, ya kan? Nah, ketika konsumennya itu merasa puas, user Moonbot itu puas, ketika dia sharing peluangnya ke temennya, ke saudaranya gitu ya Bapak Ibu ya. Maka persenannya tadi itu jadinya bukan dibagikan pada distributor, tetapi kepada konsumennya. Oke? Nah, itu enaknya Bapak Ibu. Jadi kita sistem afiliasi, gampang. Konsepnya seperti itu Bapak Ibu. Oke? Dimanapun sekarang semua udah afiliasi-afiliasian. Anda mau daftar Binance, ada afiliasinya. Anda mau istilahnya bikin domain di website dan sebagainya, ada afiliasinya. Anda pingin bisnis apa ya? Yang gampang apa sih bisnis apa? Gym, bisnis olahraga gitu ya, fitness ya. Anda membership, tapi kalau Anda ngajak teman Anda, ngajak saudara Anda akan dapat free sesuatu. Diskon kek, dapat hadiah apa kek, free 1 bulan, 2 bulan kek, dan sebagainya. Itu kan bisnis afiliasi juga. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi semua di dunia ini rata-rata sudah afiliasi, karena afiliasi ini lebih efektif. Oke, konsepnya seperti itu. Nah, di sini saya mau kasih tahu Bapak Ibu, namanya network marketing. Network itu apa sih? Jaringan, Bapak Ibu. Ya, Facebook itu pinter dari awal mereka udah tahu. Facebook helps you to connect and share with the people in your life. Mereka sudah tahu yang namanya jaringan itu adalah satu aset yang luar biasa, Bapak Ibu. Makanya mungkin sekarang pinter banget sih mereka mau ciptain meta meta apa sih namanya? Metaverse ya, ada Bapak Ibu ya, di mana kita ini bisa terhubung dari ujung dunia manapun, kita bisa ngobrol, kita ketemu secara virtual ya. Itu bakal lebih gila lagi sih sebenarnya. Itu hubungannya sama kripto juga Bapak Ibu by the way. Oke. Nah, jadi your network is your network. Maksudnya gimana? Banyak orang yang meremehkan dengan yang namanya relasi, Bapak Ibu. "Oh, saya nggak perlu banyak relasi, saya bisa hidup sendiri," Bapak Ibu. Jujur, itu prinsip saya juga dulu, Bapak Ibu. Saya orang yang introvert, saya lebih senang misalnya saya nggak peduli orang lain, ya. Saya nggak peduli, yang penting saya urus diri saya aja. Tetapi kenyataannya, Bapak Ibu, your network is your network. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar, ya, kalau misalkan Anda ingin sukses, Anda bergaul dengan 10 orang sukses. Anda mau gagal, ya Anda bergaul dengan 10 orang gagal. Makanya kalau misalkan Anda adalah satu-satu orang yang benar gitu ya, Anda masuk ke pergaulan yang buruk, maka akan merusak kebiasaan yang baik. Ujungnya Anda jadi buruk juga Bapak Ibu. Makanya kalau misalkan Bapak Ibu ngelihat ya, ada 10 orang sukses di Indonesia, 10 orang terkaya di dunia, ya mereka relasinya bagus-bagus Bapak Ibu. Punya channel di mana-mana.
Ya, kita nggak usah ngomong terlalu omong kosong atau gimana lah Bapak Ibu. Paling gampangnya kayak gini Bapak Ibu, Anda punya sahabat baik misalkan gitu ya, sahabat baik ya. Nah, Anda lagi jalan-jalan sama keluarga gitu ya, tiba-tiba Anda mau makan di satu tempat restoran, ya rame banget gitu Bapak Ibu, rame banget ya. Akhirnya Anda memutuskan, "Ah udahlah rame banget kayaknya susah banget ya dapat tempat di sini." Tiba-tiba Anda ketemu sama teman baik Anda, "Eh ngapain di sini?" "Oh iya saya mau makan tapi rame kayaknya enggak deh." "Eh nggak apa-apa Bro, aku ini punya papa saya, ini punya ayah saya, ini aku bantuin kamu masuk." Itu udah termasuk dari apa, ini namanya relasi. Anda punya relasi yang enak, gimana pun caranya di dunia kita ya, seneng nggak seneng tetapi tetap terjadi Bapak Ibu, di mana Anda kalau punya relasi yang banyak, hidup Anda itu dipermudah, Anda semakin kaya sebenarnya gitu Bapak Ibu. Itu contoh sederhana aja Bapak Ibu, ya. Jangan remehkan bisnis jaringan Bapak Ibu. Kenapa? Ini ada yang skala dunia Bapak Ibu ya. Pejalan bisnis network marketing di dunia Bapak Ibu ya, ini ada 5 orang terkaya Bapak Ibu untuk bisnis jaringan Bapak Ibu. Hidupnya enak, mau pergi kapan pun bisa ya, tidak terikat jam kerja, tidak ada atasan Bapak Ibu ya, tetapi punya income bisa sampai 30-an miliar ya kalau nggak salah ya, 33 miliar per bulan Bapak Ibu. Itu kan enak, dan ini kita ngomongin bisnis jaringan mereka itu bisnis produk loh. Kita bisnis produk keuangan bukan produk fisik, ya kan? Artinya kita bisa lebih besar dari mereka ya. Biasanya mengerjakannya dengan pasangan jadi enak banget sebenarnya Bapak Ibu. Oke lanjut ya. Oke, nah di sini Bapak Ibu, yang menarik adalah produk Moonbot ini kan kita sebenarnya bukan jual produk fisik Bapak Ibu, kita jual suatu produk yang menghasilkan income. Kita jual mesin uang loh Bapak Ibu, bener ya? Siapa di sini yang nggak pengen income? Kalau misalkan saya jualan skincare misalkan ya, nggak mendiskriminat loh ya, itu ada tempatnya masing-masing. Tapi anggap saya jualan satu produk skincare Bapak Ibu. Seberapa banyak di dunia ini yang butuh skincare? Mungkin cewek kebanyakan ya, kemudian cowok yang mungkin peduli dengan perawatan kulit. Tapi kebanyakan kan tidak peduli, Bapak Ibu. Betul ya? Atau misalkan saya jual makanan, gitu ya, makanan enak gitu ya, makanan mewah. Siapa di sini yang butuh makanan mewah? Tidak semua orang butuh, betul ya Bapak Ibu ya? Tetapi saya tanya di sini, siapa yang tidak butuh income? Siapa yang tidak butuh profit? Siapa yang tidak butuh uang? Di sini selama kita hidup di dunia ini kita masih butuh uang, betul nggak? Saya bukan materialistis atau gimana loh, tetapi ya hidup kita itu akan lebih dipermudah lah dengan Anda itu punya uang dibandingkan tidak, gitu istilahnya Bang. Anda mau berbuat baik akan lebih mudah dengan uang. Anda mau berbuat jahat akan dimudahkan juga dengan uang. Tetapi balik lagi, kepribadian kita, betul ya Bapak Ibu ya? Jadi saya tidak menjudge seperti itu, tetapi uang di sini itu pisau bermata dua. Oke Bapak Ibu? Nah, produk Moonbot ini menghasilkan income. Yang kedua, bisnis network marketing itu menghasilkan percepatan income. Makanya bisa ada orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu. Oke? Nah, yang ketiga, instrumen kripto. Banyak orang kaya baru lahir dari kripto. Menghasilkan leverage atau daya ungkit. Nah, Bapak Ibu gabungin. Moonbot income, bisnis network marketing, percepatan income, instrumen kripto. Banyak orang kaya baru dari kripto. Masif income nggak sih? Anda bisa membayangkan nggak sih 5-10 tahun ke depan kira-kira kalau Anda bisa sukses di bisnis ini kira-kira Anda bakal segila apa ini? Harapan, impian yang istilahnya, wah saya nggak mungkin jadi sultan nih di kehidupan ini, saya gitu, di kehidupan depan lah ya. Nah ini kan ada, memberikan satu harapan, betul ya Bapak Ibu ya? Tetapi kita bukan jual harapan, kita realistis Bapak Ibu. Oke lanjut ya. Nah di sini kita kalau misalkan, anggaplah di sini ada siapa? Sorry, ada siapa nih? Oke, ada Pak Bro Berto misalkan. Oke sip ya. Nah di sini ada Pak Berto misalkan. Pak Berto, wah ya kan, udah jalan nih dari tahun lalu ya, misalkan seperti itu. Nah, ternyata setelah jalankan Moonbot sebagai pengguna, kok setelah 1 bulan, 2 bulan, kok profit ya, enak ya. Kayaknya kalau saya ajak, saudara saya kayaknya enak deh, dia pasti senang, dia pasti suka, ya. Ditanya, "Bro," ya sama si Pak Berto, "Bro," saudaranya kan, "Bro, aku tahu kamu pasti cocok sama satu project ini namanya Moonbot. Kamu kamu senang profit kan?" "Oh senang, oke," ya kan? "Oke, aku yakin kamu join Moonbot deh. Aku yakin kamu cocok. Karena aku udah pakai dan aku profit." Setelah itu apa? Akhirnya saudaranya join gitu ya. Nah, Pak Berto ini akan dapetin commission seperti itu, oke? Nah, saya mau kasih tahu dulu di sini ada beberapa angka yang teman-teman harus tahu. Nggak usah terlalu pusingin dulu tentang ini, tetapi saya kasih tahu dulu supaya Bapak Ibu dapat gambaran, oke? Nah, di sini Bapak Ibu, ada angka-angka yang Anda harus pelajari dulu. Anda harus ingat, ya. Basic ini 1,5 BV atau 1,5 juta. Advance ini 7,5 BV atau 7,5 juta. Pro ini 15 BV atau 15 juta. Oke, ingat ya. 1,5 juta, saya singkat 1,5 BV. 7,5 BV, 7,5 juta. 15 BV, 15 juta. Ingat, Basic, Advance, Pro. 1,5, 7,5, 15. Ingat ya, Basic, Advance, Pro, 1,5, 7,5, 15. Oke, kita lanjut. Oke, saya cepet. Nah, Bapak Ibu,
Misalkan saya pakai contoh Pak Berto lagi ya, sorry ya Pak Berto ya. Misalkan seperti itu. Oke, Pak Berto ya, misalkan Pak Berto ngajak saudaranya gitu misalkan. Nah, yang menentukan Pak Berto dapat berapa adalah paket yang diambil sama Pak Berto sama paket yang diambil sama saudaranya. Oke. Kalau Pak Berto itu paket Pro, jatahnya 20%, Pak. Gitu. Tapi kalau Pak Berto Advance 12,5%, kalau Pak Berto Basic dapatnya 10%, Pak. Gitu konsepnya. Oke. Nah, contoh ya, Pak Berto Pro ngajak saudaranya, "Bro, aku tahu kamu cocok pakai Moonbot, join ya." Akhirnya saudaranya join gitu ya, joinnya juga paket Pro. Karena Pro ngajak Pro, jatahnya berapa? Karena Pro ngajaknya dapat 20%, ya kan? Nah, karena yang join juga paket Pro, 1,5, 7,5, 15, maka dapat dikalikan dengan 15 juta. Maka Pak Berto dapat 3 juta. Oke, clear ya Bapak Ibu ya? Nanti dibaca lagi, disimak lagi ya Bapak Ibu ya. Tetapi ini skenario berbeda. Kalau misalnya Pak Berto Basic ngajak saudaranya paket Pro. Karena Basic jatuhnya berapa? 10%. Dari berapa? Pro itu 15 BV, 15 juta. Maka Pak Berto dapat setengah juta, 1,5 juta. Oke, seperti itu. Nah, sisanya kemana Pak? Sisanya karena perusahaan tetap keluarin 20%, maka 2,5% akan di-pass up, dilewatin, dilempar ke atas. Maka perusahaan tetap keluarin 7,5, 2,5, 10, berarti 20%. Oke, Bapak Ibu? Nah, oke, kurang lebih seperti itu dulu. Lanjut. Nah, di sini sistem kita adalah binari, bina kanan, bina kiri. Oke, Bapak Ibu ya. Seperti itu konsepnya. Nah, jadi contoh di sini Pak Berto, ya. Pak Berto itu cuma punya 2 tim, Pak. Binari, bina kanan, bina kiri. Oke, ini tim kiri, ini tim kanan. Kebetulan di tim kiri ada orang yang join basic, 1,5 BV, di kanan 1,5 BV. Maka Pak Berto akan dapat 5% dari 1,5. Maka dapat 75.000. Oke. Nah, tapi kalau Pak Berto di sini pro, di kiri ada yang join paket pro, kanan join paket pro, 15 juta ketemu 15 juta. Sorry. 15 juta ketemu 15 juta, maka Pak Berto dapat 5% dari 15 juta. Berapa? 750.000. Nah, yang menarik di sini adalah kalau misalkan orang tim di kiri ternyata bergerak jalanin bisnisnya, tim di kanan jalanin bisnisnya, setiap kali ada omset masuk kiri, omset masuk di kanan, dapat 750, 750, 750, 750. Jadi bayangkan, Anda punya 1.000 orang, 1.000 pairing di bawah, maka Anda dapat 750.000 kali 1.000, 750 juta masuk kantong langsung. Buset, langsung tajir melintir gitu ya, istilahnya gitu. Oke, Bapak Ibu, ini berlaku kalau paket Pro ya. Kalau basic, meskipun di sini Pro dan Pro akan terhitung basic. Oke, clear ya? Lanjut. Ini yang kedua. Nah, nggak usah terlalu pusingin. Intinya ada sistem seperti ini dan nanti kalau misalnya Anda ingin pelajari silahkan. Oke? Ya. Akan kaget banget kalau misalnya Anda langsung paham. Anda jenius. Saya pelajarin ini siang dan malam. Oke ya, lanjut. Saya kasih contoh pakai nama Pak Berto dulu. Ini Pak Berto punya 2 tim ya, tim kiri sama tim kanan. Nah, di sini timnya ada berapa orang gitu, banyak gitu ya. Di tim sini ada banyak gitu ya. Nah, nggak usah nyari sendiri. Kalau timnya jalan pun omsetnya masuk, oke? Nah, di sini akan dihitung omset kiri, omset kanan. Kalau misalkan 10 juta kiri, 10 juta kanan, bukan orang ya. 10 BV kiri, 10 BV kanan, bukan orang ya. Maka naik posisi bronze. Kalau 50 BV kiri, 50 BV kanan, naik posisi silver. Kalau 100 BV kiri, 100 BV kanan, dapat hadiah ke gold, dapat tur ke Korea. Woi, ya. Pak, saya ke Korea juga bisa. Ngapain saya join Moonbot? Kalau nggak mau kasih saya aja. Ya Bapak Ibu ya, tetapi inilah istilahnya ini adalah satu pencapaian buat Anda. Kalau misalkan Anda bisa mencapai posisi gold gitu ya, Anda dapat satu reward hadiah ke Korea di mana Anda sudah mulai bisa, wah ini satu batu loncatan pertama saya nih, sudah mulai menghasilkan nih. Nanti saya akan kasih tahu di luar ini teman-teman juga dapat sesuatu yang lain. Itu lebih menarik sih sebenarnya Bapak Ibu ya. Tetapi ini seenggaknya ya, teman-teman bisa ke Korea bareng lah sama-sama kita. Ini kalau nggak salah Juli atau Agustus 2023 kita akan berangkat. Oke ya Bapak Ibu ya. Kemudian 500 BV kiri, 500 BV kanan, tur ke Dubai, ya, eksekutif namanya. Sampai keselak saya. Oke, 1.000 BV kiri, 1.000 BV kanan, tur ke Eropa, double eksekutif. Oke, Bapak Ibu. Nah, 5.000 BV kiri, 5.000 BV kanan, Anda dapat 187,5 juta. Triple eksekutif namanya. Ya. Kemudian 10.000 BV kiri, 10.000 BV kanan, Anda naik posisi diamond, dapat 375 juta. Intinya ya Bapak Ibu ya, Anda punya 2 tim, ya. Anda punya 2 orang, gitu ya. Orang kiri, orang kanan. Ternyata di jalan bisnisnya. Oh, ternyata ini jalan bisnisnya. Anda, misalnya si X ya, ini Anda X. Nah, Anda sebenarnya cukup cari 2 orang yang istilahnya mereka potensial, orang pertama sama orang kedua, ternyata orang ini jalan bisnis. Udah enak Bapak Ibu. Kenapa? Semua orang di bawah dia itu terhitung tim kiri, tim kanan Anda juga. Jadi istilahnya di sini kita bekerja sama banget Bapak Ibu. Kalau misalnya saya di atas Anda, saya lempar orang ke bawah Anda, omsetnya terhitung juga kok. Gampangnya gitu. Oke? Nah, goalnya apa? Goalnya adalah diamond. Diamond ini kenapa? Ketika Anda sudah diamond, Anda akan dapat 3,5% dari omset perusahaan. Kalau perusahaan ini dapat omset 100 miliar sebulan, Anda sebagai diamond dapat 3,5 M.
Oke, Bapak Ibu ya. Nah, kalau diamondnya ada 10 gimana, Pak? Ya udah 3,5 M bagi 10. Gitu, Bapak Ibu. Oke, Pak, kalau double diamond, triple diamond sama crown kok makin kecil? Iya, kalau double diamond dapat ekstra, triple diamond dapat ekstra 3-3-nya, crown dapat ekstra 4-4-nya. Dah. Oke, Bapak Ibu, lanjut ya. Saya udah mau zoom lagi. Ada rapatin. Oke, lanjut ya. Next. Nah, kalau misalnya Anda ngomongin produk apa ya namanya, produk, fisik gitu Bapak Ibu, udah mentok sampai sono. Tetapi saya jujur aja, saya masuk ke Moonbot ini karena ini produk keuangan, di mana saya sangat tertarik. Siapa sih yang nggak seneng uang Bapak Ibu? Betul ya? Nah, kita ada bagi hasil, inget ya tadi ya, berapa? 80 banding 20. Oke Bapak Ibu ya. Nah, di mana maksudnya, misalkan tadi ada Pak siapa? Pak Dede, misalkan Pak Dede. Oke, Pak Dede profit ya, misalkan ya, profit $1.000 misalkan. Nah, Pak Dede itu $1.000 itu bukan jatah Pak Dede semua. Iya kan? Nah, pakai fasilitas kami, paket pro seumur hidup, misalnya gitu kan. Nah, masa sih dana gede-gede nggak ada batasan, punya dana 10 M, 100 M, 1 triliun misalkan gitu kan. Sekali profit gede gitu misalkan ya kan. Nah, masa sih nggak ada bagi hasil? Moonbot mau makan apa? Gampang gitu kan. Nah, makanya kita ada bagi hasil. 80-20, Pak. Gitu. Oke, Pak Dedi ya. Sorry, saya pakai namanya ya. Oke. Nah, di sini, kalau misalkan Pak Dedi profit 1.000, $800 itu buat Pak Dede, $200 sisanya itu buat Moonbot, akan diambil oleh Moonbot. Tapi logikanya kan gini, dana kita itu kan kalau nggak salah kan nggak setor ke Moonbot, Pak. Betul, dana Anda dipegang masing-masing. Benar ya? Ingat ya, dana tidak disetorkan ke Moonbot, betul ya? Nah, kalau misalkan tradingnya di mana, Pak? Di rekening kita. Kalau profitnya masuknya mana, Pak? Ke rekening kita. Mungkin nggak si Moonbot ngambil 20% jatah dia, langsung comot. Pak Dede, langsung ya, saya ambil aja ya, langsung di rekeningnya. Set, tarik. Bisa nggak terjadi seperti itu? Jawabannya tidak mungkin, tidak boleh. Ya kan? Kalau boleh, kalau bisa dilakukan, bahaya nggak? Bahaya. Betul, Bapak Ibu? Setuju ya? Artinya Moonbot bisa narik dana kita dong. Nah, karena tidak bisa, kita bikin sistem terpisah. Di mana apa? Sistemnya adalah seperti pulsa. Pak Dede isi pulsanya dulu, nggak usah banyak-banyak. Isi pulsa dikit aja gitu ya Pak Dede ya. Nanti kalau misalkan di rekeningnya di Binance atau toko kriptonya Pak Dede ada untung, saya nggak usah comot 20%-nya dari rekeningnya Pak Dede. Saya cukup comot pulsanya. Pulsanya saya potong ya Pak Dede ya. Gitu misalkan. Ada profit $100. Oke, saya potong $20-nya ya Pak dari pulsanya. Gampangnya gitu. Supaya apa? Ini sistemnya kayak pulsa. Nanti kalau udah mau habis, Anda isi lagi. Semakin cepat habis, Anda semakin senang. Kenapa? Moonbot baru akan memotong kalau Anda profit. Betul ya? Pulsa Anda baru akan dipotong ketika Anda profit. Nah, pulsa ini namanya kredit sih gampangnya. Oke? Clear ya, Bapak Ibu ya? Nah, fokus kita adalah menghabiskan kredit itu secepat mungkin. Pulsa tadi secepat mungkin. Anggaplah tiap bulan ada isi, tiap bulan ada isi, tiap bulan ada isi. Anda, bulan pertama, kok cepat habis ya? Seneng nggak? Seneng. Kenapa? Semakin cepat habis, profit Anda semakin besar. Betul ya? Nah, bulan depan isi lagi. Habis ya? Senang. Isi lagi, gitu kan? Habis lagi bulan depan, isi lagi. Wah, happy banget. Kenapa? Cuan saya makin besar nih, makin cepat, makin bagus. Top banget, saya gitu kan. Nah, akhirnya tiap bulan Anda isi. Nah, ada potongan sedikit. Sebesar berapa? 10%, minimal $10 ketika Anda mengisi kredit atau pulsa tadi. Oke? Nah, kalau Anda isinya 100, kena potong 10, yang masuk 90. Anda masuk 200, yang kena potong 20. Sisanya 180 akan masuk jadi saldo pulsa Anda. Anda masukin $10, yang masuk 0. Kenapa? Minimal $10 potongannya. Gampang kayak gitu. Oke, saya anggaplah potongnya $10 ya. Nah, $10 tadi akan dibagi-bagikan buat mereka yang punya peringkat 1 star ini yang ke Korea tadi, ya God. Ini yang eksekutif yang ke Dubai, 3 star ke yang Eropa, ya, 4 star, 5 star, 6 star, 7 star, X star, dan selanjutnya Bapak Ibu. Oke? Nah, anggaplah tadi $10 ya Bapak Ibu ya. Kalau Anda 1 star, Anda dapat berapa? $2 Bapak Ibu. Oke? Pak, kecil banget, tapi berulang Bapak Ibu. Tapi berulang, tiap bulan Anda dapat $2, $2, $2. Ini baru dari satu orang Bapak Ibu. Ya, kalau Anda ada 50 orang, 2 kali 50, $100 per bulan. Anda punya 100 orang, 2 kali 100, $200 per bulan. Anda punya 1.000 orang, 2 kali 1.000, $2.000 per bulan. Which is kalau berulang, ini kan kayak ibarat Anda punya gaji yang udah pasti dapat gitu itu Bapak Ibu. Bener nggak? Wah, dan enak banget loh ini Bapak Ibu. Dan ini baru 1 star loh. Ini saya baru bilang potongannya $10 loh. Saya belum ngomong 2 star, 3 star, 4 star, sampai X star. Wah, ini gila banget sih. Oke, sisa dikit ya Bapak Ibu ya, saya lanjut dulu. Nah, yang menarik di sini adalah, anggap saya ajak Pak Dede, misalkan gitu. Ya, Pak Dede, ya,
Pak Dede setelah 1 bulan, Pak Dede profit $1.000. Nah, Pak Dede gitu ya, Pak Dede profit $1.000. Saya, karena yang ngajakin Pak Dede, saya berhak untuk dapetin 1% dari keuntungan Pak Dede. Saya dapat $10, Pak. Gitu, setiap bulan. Dibayar harian sebenarnya. Oke? Ini baru 1.000 loh. Kalau Pak Dede bulan depan ternyata profitnya $3.000, saya dapat $30. Bulan depan $5.000, saya dapat $50. Gitu, Bapak Ibu. Dan ini baru dari Pak Dede doang loh, baru dari 1 orang. Kalau saya punya 20 orang, kalikan dengan 20. Kalau saya punya 50 orang, kalikan dengan 50. Dan ini berulang, berulang, dan berulang. Tapi bayangin Bapak Ibu, kalau misalkan Pak Dede joinnya paket Pro, yang dimana robot Moonbot itu seumur hidup. Berarti seumur hidup juga, hampir bisa dipastikan ya, seumur hidup juga, saya dibayar terus sama Pak Dede. Wah, ngajaknya sekali, tapi dapatnya seumur hidup. Kan enak. Enak banget nggak? Enak banget. Oke, lanjut. Nah, ingat di sini, ya. Jadi misalkan di sini Pak Dede lagi, sorry ya, saya pakai namanya. Nah, Pak Dede punya 2 tim kiri sama tim kanan, Pak, gitu kan. Nah, di sini, Pak, wah banyak orang misalkan ya, di tim kanan banyak juga orangnya, ya kan. Trading nggak? Trading. Ada profit nggak? Ada profit, ya kan. Nah, jadi Pak, anggap ini bukan semuanya ada Bapak yang nyari sendiri ya. Kalau misalkan ada punya orang, orangnya ternyata ngembangin jaringan, ada orang, orangnya jalanin jaringan, wah itu udah enak banget sebenarnya. Atau misalkan di atas Anda ada saya nih. Saya lempar orang, taruh di bawah Bapak. Nah, trading nggak? Trading. Ada profit nggak? Ada profit. Kalau misalkan ada profit di kiri, ada profit di kanan, Anda berhak untuk dapetin 1%-nya. Maksudnya gimana, Pak? Kalau di kiri itu ada profit $1 juta, di kanan itu ada profit $1 juta, Anda berhak dapetin 1%-nya. Berapa? 1% dari $1 juta berapa sih? $10.000. Bener nggak? Per bulan, Bapak Ibu. Sampai kapan? Sampai Moonbot-nya itu siapa namanya? Tim di bawah Anda itu udah nggak pakai Moonbot lagi. Tapi kalau misalkan ambilnya paket Pro, seumur hidup juga Anda akan dibayar. Dan kalau namanya orang, kalau profit, bawaannya nambah dana nggak? Nambah dana. Kalau misalkan orang profit, bawaannya ngajak orang nggak? Ngajak orang. Betul nggak, Bapak Ibu? Akhirnya apa? $10.000 ini baru permulaan, Bapak Ibu. Oke? Belum kalau misalkan Anda punya, ya inilah, Bapak Ibu silakan baca sendiri. Lanjut, biar nggak terlalu lama. Nah, ini Bapak Ibu, ini terakhir. Kalau misalkan Anda sudah diamond 5 star, Anda berhak untuk dapetin 2,5% dari omset perusahaan. Maksudnya gimana, Pak? Bukan omset, sorry. Dari profit seluruh pengguna Moonbot di seluruh dunia. Maksudnya gimana, Pak? Ya anggaplah di bawah Anda ya 10.000 orang. Di bawah Anda loh ya. Ini tim Anda doang loh ya. Anda kalau diamond anggaplah 5.000 kiri, 5.000 kanan, berarti Anda punya 10.000 orang ya. Profit nggak usah banyak-banyak. Sebulan $100 aja. Nggak banyak toh. Saya kemarin profit $600 loh. Tim saya ada yang sebulan $3.000 loh. Ada yang tim saya profit sehari $300 loh, $500 ada juga loh sehari loh. Ini saya ngomongin $100 sebulan loh. Dikit dong, dikit, oke? Nah, berapa ini? Berarti ini berapa? $1 juta, bener nggak? Anda sebagai diamond, Anda berhak, atau 5 star ini, Anda berhak untuk dapetin 2,5%-nya. Berapa? Anda berhak untuk dapetin $25.000 per bulan. Atau setara dengan ya berapa sih? 300-400 juta lah sebulan. Ini baru 10.000 orang loh. Loh mulu. Ya, ini kan berarti maksudnya dari tim Anda doang. Tapi 2,5% ini bukan dari tim Anda. Whirlpool, seluruh dunia. Jadi kalau pengguna Moonbot itu ada 100.000 orang, kalikan aja. Pengguna Moonbot itu ada 1 juta orang, kalikan aja. Oke? Gila kan? Gila banget. Dan ini realistis loh. Saya ngomongin, Pak, $1 juta kan gede. Gak ada yang bilang kecil. Gak ada yang bilang kecil. Oke? Oke, tetapi kan enak. Ini kan kita kerja sama, Bapak Ibu. Kalau saya kencang, Anda kencang, tim di bawah Anda kencang, ya udah diamond itu di tangan. Makanya target saya diamond tahun ini. Target saya tahun ini, saya pingin ngajak teman-teman itu, ya ayo dong, tim saya kalau yang serius-serius, ayo dong, kita jalani sama-sama gitu, Bapak Ibu. Oke, lanjut ya. Kalau 6 star, 7 star, X star kok makin kecil, Pak? Karena dapat dua-duanya, dapat tiga-tiganya, dapat empat-empatnya. Oke, nah sama saya ada satu tambahan slide, sorry ya. Terakhir banget nih. Biar enak. Sebagai closing statement ya. Tanpa mana nih? Bapak Ibu ya. Nah, Anda mau pakai Moonbot doang sebagai pengguna, it's okay, nggak ada masalah. Silakan pakai, oke? Tetapi kalau Anda mau jadi kaya raya, siapkan modal besar. Nah, pertanyaan saya, siapa di sini punya duit 10M? Kalau naik 10 kali lipat jadi 100 miliar, oke, itu Anda kaya. Ya, saya rasa nggak banyak. Oke, Bapak Ibu ya. Saya pun nggak punya, misalnya gitu. Ya, kalau Anda punya, good, bagus, bagus. Gitu. Tapi apakah Anda akan masukkan 10M? Nggak ada yang tahu gitu, Bapak Ibu. Oke? Nah, oleh karena itu di sini saya akan bantu Anda. Kalau teman-teman yang mau ngambil paket yang bagus gitu istilahnya ya, Anda pengen cepat balik modal, Anda pengen dapetin bisnis income yang besar dari sini. Yuk coba kita jalani sama-sama.
8 income lainnya. Jadi ketika Anda bergabung di sini, Anda dapat 1 income sebagai pengguna dan 8 income sebagai pejalan bisnis. Anda mau ngerjain yang 1 income atau yang 8 income? Bebas. Itu sudah satu paket. Oke? Dan di sini tadi saya sudah jelaskan ada 8 sumber bisnis, sumber bonus ya. Sponsor produk, sponsor profit. Pairing produk, pairing profit. Wordpool produk, wordpool profit. Kenaikan peringkat, rebate kredit. Sorry, Pak. Dicoret nih. Nggak apa-apa. Cuman saya mau bahas di sini 3 income aja. Ini, sorry, bukan ini. Nih ya, pairing profit, wordpool profit, sama rebate credit. Saya ngomongin 3 ya, bukan saya nggak ngomongin 8 loh ya. Karena apa? 3 ini adalah passive income-nya. Lanjut ya. Ayo udah, ini percayalah, diamond itu kurang lebih Anda butuh kurang lebih 5.000 kiri, 5.000 kanan. Orang, ya. Oke, nah bonus rebate kredit dari Anda 10.000 orang, masing-masing saya anggap cuma $1 aja untung ya. Kenyataannya kan kali $6 sebenarnya. Ya udah $10.000 per bulan. Oke, dari bonus pairing profit saya asumsikan ini profit setiap orang cuma $100 lah per bulan. Kecil banget. Karena saya bilang tadi, saya profit $600 loh sebulan. Saya ngomongin member saya ada yang $3.000 loh sebulan. Saya ngomongin ada member saya yang profit $500 loh sehari. Gitu Bapak Ibu. Ya, ini dari sini aja Anda dapat $5.000 per bulan. Nah, bonus full profit yang tadi saya bilang $25.000 per bulan. Nah, jadi singkat cerita, kalau misalkan Anda serius jalankan bisnis di sini, ya, saya nggak lebay ya, saya nggak lebay. Kenapa? Angka di sini akan jadi patokan buat saya juga. Justru saya pakai angka minimal, Bapak Ibu. Member nggak banyak-banyak, kemudian saya pakai angka $100 doang, saya nggak ngomongin $3.000 kan. Kemudian saya ngomongin apa ya? Saya ngomongin 10.000 orang itu dari tim sendiri, pada Wordpool ini buat seluruh pengguna Moonbot di seluruh dunia, Bapak Ibu. Nah, Anda serius jalankan bisnis di sini, saya nggak ngomong nggak usah cepet-cepet, Bapak Ibu. Nggak usah 1 tahun, ya. Kalau 1 tahun lebih bagus, saya target sih 1 tahun, Bapak Ibu, bisa menyentuh diamond ini. Tapi kalau Anda bilang, saya nggak mau cepet-cepet, Pak, saya mau 4 tahun, 5 tahun baru diamond, it's okay, nggak ada masalah. Oke, Bapak Ibu. Tetapi goalnya Anda tahu, dalam 4 tahun, 5 tahun, kalau Anda bisa mencapai posisi diamond, $30.000 sampai $40.000 di tangan. Kira-kira worth it nggak dikerjakan? Oke, lanjut, terakhir. Bisnis ini nggak sulit, hanya butuh proses saja. Yang pertama, kerjain bisnisnya bareng-bareng, tim kerja. Jadi Anda tidak sendiri. No, saya masih nggak ngerti, Pak, dan sebagainya. Saya nggak ngerti kripto, Pak. Saya nggak ngerti cara setting begini. Saya nggak ngerti cara jalanin bisnis jaringan. It's okay, nggak ada masalah. Di sini kita punya sistem pendidikannya, sekolah bisnisnya kita ada, dan di sini kita bekerja sama. Kita ini bukan atasan bawahan loh Bapak Ibu ya. Kita adalah mitra kerja, kita adalah rekan kerja. Sudah tugas saya untuk bantu teman-teman. Sorry. Terlalu bersemangat. Intinya adalah kita teamwork di sini. Kita kerjasama, kita main keroyokan supaya kita bisa sukses sama-sama. Oke? Dan merupakan impian saya juga bisa bantu teman-teman. Yang kedua, izin ya. Oke. Yang kedua, sudah siap sistemnya, tinggal dipergunakan. Anda mau online silakan, Anda mau offline silakan. Anda setelah bergabung, Anda mau jalanin online, saya sudah siapkan landing page juga ya, buat Anda silakan. Udah buat Anda masing-masing, misalkan namanya Pak Dede sendiri, ada namanya Ken sendiri ya. Ini sudah saya siapkan ya. Karena memang saya mau mensupport teman-teman saya dari segi online juga gitu ya. Kita akan sikat lah istilahnya. Jangan sampai Moonbot ini ketika booming, ya, kita ketinggalan kereta, gampangnya gitu. Yang ketiga, tidak ada target dari atasan. Maksudnya gimana? Jujur, saya masih karyawan, ya. Saya adalah orang medis, saya adalah orang kesehatan, Bapak Ibu ya. Saya masih pegawai lah, gampangnya gitu, Bapak Ibu. Tapi di sini jujur aja, tidak ada target dari atasan. Enak ya. Jadi kita ini ya, Bapak Ibu ya. Anda mau diamond 1 tahun, silakan. Anda mau diamond 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Anda mau, ya contohnya, Anda mau ke Bandung dari Jakarta. Anda mau naik mobil, Anda mau naik helikopter, Anda mau jalan kaki, mau sprint, mau merangkak, suka-suka Anda. Tapi pada akhirnya, kalau misalkan Anda istilahnya tahu tujuan Anda, pada akhirnya Anda akan sampai situ juga kan. Jadi tidak ada target. Anda mau secepat apapun terserah Anda. Yang keempat, saya tidak bisa bekerja di sini kalau misalkan di sini punya jam kerja yang terlalu kaku, Bapak Ibu. Jujur, saya adalah pegawai, oke? Saya adalah karyawan di perusahaan tempat saya bekerja, oke? Singkat cerita seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi, ya, karena di sini jam kerjanya fleksibel, awal mungkin Bapak Ibu bisa pertimbangkan untuk ini jadikan sebagai sampingan, sampai mudah-mudahan doa saya buat teman-teman semua adalah di sini bisa menghasilkan income yang besar sehingga sampingan ini bisa menjadi sumber penghasilan utama buat teman-teman semua. 20.000, 30.000, 40.000, $50.000 per bulan, kira-kira worth it nggak dikerjakan?
Worth it dong. Yang kelima, tidak peduli latar belakang apapun. Anda adalah seorang profesional di bidang, Anda adalah lawyer, Anda adalah seorang dokter, Anda adalah seorang, seorang pebisnis gitu ya, pengusaha. Jujur aja pengusaha banyak di sini sebenarnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini sama seperti mindset Anda itu dibuka, ini loh, ini bisnis Bapak Ibu. Ini bisnis Anda sendiri gitu loh. Anda belajar gitu Bapak Ibu. Betul ya? Anda punya tim dan sebagainya, oke? Nah, ibu rumah tangga ada juga, orang pensiunan ada juga, jadi jangan minder dan sebagainya. Siapa mau belajar, siapa punya impian, siapa punya goal-nya, selama mau, kita siap support. Yang keenam, jujur aja Bapak Ibu, kalau saya tidak kerjakan bisnis ini, saya masih hidup kok. Jujur aja ya, fair-fairan aja ini, saya masih hidup kok. Tetapi karena saya punya goal, saya punya tujuan yang besar, saya harus mengerjakan sesuatu yang besar juga Bapak Ibu. Karena di sini potensinya besar, makanya saya jalankan. Kira-kira di sini, siapa yang mau? Ya, kontak pengundangnya ya, habis dari Zoom ini. Oke, Bapak Ibu, kurang lebih begitu aja dari saya, ya. Untuk dapetin 30.000 sampai 40.000 dolar per bulan cuma butuh 4 langkah aja, nanti saya akan setting goal buat teman-teman yang memang mau. Oke, Bapak Ibu. Lokasi saya di Jakarta, tetapi buat teman-teman yang memang di daerah masing-masing, mungkin tadi saya ketemu sama Pak Edi ya, dia dari Batam. Ya, kalau misalkan jadi, dia mau ngembangin daerah Batam, ya udah, nanti kalau udah terkumpul beberapa orang, saya siap support untuk menuju ke sana. Oke? Kemarin juga saya sempat ke Jogja juga, saya sempat ke Lampung juga, Bapak Ibu, ya. Atau kalau mau misalkan dibantu secara online dulu juga it's okay, nggak ada masalah. Oke? Oke, lanjut. Ada pertanyaan nggak? Jadi potongannya karena deposit aja? Maksudnya? Jadi total potongannya kalau saya ikut advance dari 11 juta ke berapa ya? Ya. Gimana Pak? Sorry Pak, agak bingung nih pertanyaannya. Jadi total potongannya kalau saya ikut di advance dari 11 juta ke berapa ya, Kak? Gini 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 gini. Jadi sorry ya, jadi gini, paket kita ada 3 nih, oke. Oh ya, saya ngasih tahu juga, Bapak Ibu, oh misalkan saya ambil paket advance dulu Pak ya, saya bisa upgrade nggak Pak ke paket pro? Bisa, cukup tambah selisihnya aja, selama belum expired ya. Nah, Anda tentukan, cara Anda bergabung gimana? Tentukan, Anda mau join basic, Anda mau join advance, atau Anda join pro. Bedanya di mana? Dari segi fitur, dari segi masa pakai. Ini 1 tahun, 7 tahun seumur hidup. Fitur-fitur semakin ke kanan semakin lengkap. Gampangnya gitu. Nah, ini fitur auto saving yang saya bilang. Ya, jadi ini tuh ibarat kayak punya 2 mesin uang di Moonbot. Duit Anda yang nganggur akan masuk deposito, gampangnya gitu. Sederhananya. Oke. Nah, kemudian depositnya berapa, Pak? Ini kan beli robotnya, Bapak Ibu, ya. Akan dapat produk serum juga by the way. Nah, depositnya bebas, tidak ada patokan. Moonbot itu tidak memberikan patokan minimal atau maksimal. Tetapi memang kami dari komunitas kayak TikTok atau apa aja ada community guidelines ya. Enggak, dari komunitas kita ambil patokan $500 buat main 1 koin. Jadi kalau misalnya ada dananya $5.000, ya berarti buat 10 koin, gampangnya gitu. Ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti itu. Sama paling harus disiapkan jadi ada 3. Robotnya mau ambil yang mana, depositnya mau berapa, anggap $500 1 koin, sama satu lagi kredit. Kredit nggak usah banyak-banyak. Oke? Nah, jujur aja sih, aku sama teman-teman, jujur ya, awal saya bergabung, saya basic. 2 hari saya langsung upgrade paket pro. 2 hari. Gitu Bapak Ibu. 2 hari saya ambil paket pro. Nah, akhirnya teman-teman yang lain juga pada ambil paket pro gitu Bapak Ibu. Kenapa? Ya kita ambil paket terbaik lah Bapak Ibu. Ada orang yang bilang 23 juta mahal banget Pak. Nah, tergantung tujuan Anda di sini tuh apa. Anda kalau berbisnis 23 juta, mau bisnis apa Bapak Ibu? Bener nggak? Ada 23 juta nih, ya kan? Buka apa sih? Saya nggak tahu, warung cukup atau nggak, saya nggak tahu, gitu Bapak Ibu. Tetapi, 23 juta ini kan sekali. Anda mau sampai kapanpun, oh Anda 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Kan udah, ini permanen kan, lifetime gitu Bapak Ibu. Tidak keluarin biaya apa-apa lagi kan, konsepnya gitu. Bener nggak? Kalau misalnya Anda punya bisnis ya, Anda punya modal 100 juta gitu ya. Setiap bulan Anda bayar karyawan, Anda bayar biaya apa, biaya B, biaya C gitu kan Bapak Ibu ya. Akhirnya apa? Anda harus cepat-cepat BP gitu Bapak Ibu, karena Anda punya biaya yang istilahnya benar-benar jalan terus gitu loh. Harus segera nutup gitu. Tetapi kalau di sini kan Anda join 23 juta, anggap aja Anda bagi 12 bulan lah. Sebulan nggak nyampe 2 juta, tetapi Anda punya 1 asisten ini ya. Anda gaji orang 2 juta, 2 juta, 2 juta gitu ya. Dia bekerja nggak cuma setahun, tapi dia bekerjanya seumur hidup. Gampangnya gitu deh. Nah, kurang lebih gitu, Bapak Ibu. Nah, kalau 23 juta ini bisa menghantarkan Anda jadi income ratusan juta, miliaran, kira-kira worth it atau enggak? Buat teman-teman yang mau ambil paket pro, atau ya bebas lah advance atau basic. Tapi
Jujur ya, saya utamakan yang pro dulu loh, ya gitu ya Bapak Ibu ya. Yang mau komit untuk bisa dapetin, duit besar di sini, yuk sama-sama yuk. Saya akan bantu Anda supaya, kita bisa cepat BEP, balik modal, sebulan 2 bulan pertama BEP lah, udah 23 juta ini lunas gitu Bapak Ibu. Nah selanjutnya goalnya apa? Anda bisa segera dapetin income ya puluhan juta sampai ratusan juta dulu per bulan goalnya gitu. Oke. Kan Kakak, tadi bilang kita ada potongan buat atas dan lain-lain kita kita kata Kakak tadi bilang kita ada potongan buat atas dan lain-lain, kita kira-kira kena berapa ya kalau ikut advance yang 11,5. Jadi potongan kita ini aja sih, siapa nanti sorry, siapa? Sorry, Pak Ali ya? Pak Ali. Oke. Nah, jadi potongan di sini tuh ya inilah, ini kan biaya robot dong, ini adalah biaya yang kita keluarkan gitu loh ya. Jadi ini modal modal. Kalau deposit itu kan sebenarnya uang kita diputarkan kan, istilahnya gitu kan. Ini adalah modal ya, yang dimana kalau Anda sudah beli, angus dong, tetapi Anda dapat fasilitas 1 tahun. Anda beli ini angus dong, Anda dapat fasilitas 7 tahun. Anda beli ini angus dong, tapi Anda dapat fasilitas seumur hidup dan fitur-fiturnya, oke? Nah, itu adalah duit hangusnya, oke, betul ya? Nah, kemudian ada biaya apa lagi, Pak? Kredit, udah, gitu aja. Kredit ini yang ini loh, Anda sistem potong pulsa yang tadi saya bilang. Anda punya $100 ya, sorry, Anda isi pulsa Anda $100 gitu kan. Gini. Karena Moonbot tidak bisa mengambil bagi hasil 80-20-nya, itu kan rekening Anda. Mungkin nggak saya memotong saldo Anda? Nggak bisa dong, gitu kan. Kalau bisa bahaya dong. Makanya kita bikin sistem pulsa, namanya kredit gitu ya. Pulsa lah saya bilangnya. Bahasa Indonesia aja lebih enak gitu ya. Nah, tiap kali Anda profit di rekening Anda profit nih. Saya nggak bisa potong di sana, saya potongnya pulsa Anda aja. Nah, ini pulsa, oke? Nah, pulsa ini jangan sampai habis. Kalau Anda pulsanya habis, Anda bisa nelpon nggak? Nggak bisa. Sama. Kalau pulsa ini habis, Moonbot-nya mogok kerja, gampangnya gitu. Oke? Nah, setiap kali ini habis Anda isi gitu ya. Setiap kali Anda isi ada potongan berapa? 10%. Minimal $10, nggak gede-gede. Oke? Anda isi 100, kena potong 10, ya masuk 90. Anda masukin 200, kena potongnya 10%, 20, ya masuk 180. Anda masukin $10, 10%-nya berapa? $1 kan? Tapi minimal $10, jadi Anda nyumbang. Jangan kayak gitu. Ada loh member yang kayak begitu. Saya ya sorry tuh saya ini saya ketawa sih. Dia ngomong, "Loh kok Anda nyumbang sih?" Gampangnya gitu. Oke gitu Bapak Ibu. Udah jam 10:02 Bapak Ibu. Kira-kira ada lagi yang mau nanya? Next nanti saya akan umumkan ini lebih awal ya. Sorry ya, ini kita baru proses peralihan dari, eee apa namanya, bulan nggak puasa jadi bulan puasa, jadi jadwalnya agak ini ya. Tadi saya juga lupa share link dong. Jadi terlalu mepet, sorry ya. Gimana Bapak Ibu? Menarik? Oh ya, by the way, saya mau kasih tahu Bapak Ibu ya. Buat Bapak Ibu yang lokasi di Jakarta, saya berharap besar ya. Saya berharap besar, Bapak Ibu bisa hadir tanggal 12, ada nggak ya? Bentar ya. Tanggal udahlah, nggak usah dikasih lihat. Jadi tanggal 12 Mei 2023, Bapak Ibu, Bapepti sampai detik ini itu belum mengeluarkan izin sertifikat untuk robot manapun. Jadi bukan kita tidak ngurus, tapi memang, belum ada, belum dikeluarkan satupun gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan di luar sana ada ngomong IEA, sorry gimana ya ngomongnya, ada robot trading A, robot trading B, robot trading C. No, tidak ada satupun yang dapat sertifikasi Bapepti. Tidak ada satupun. Tetapi ya, udah bisa diurus. Kabar baiknya gitu. Dan bulan Mei tanggal 12 ini kita dapat, kalau on time ya, kalau sesuai jadwal, kita akan jadi robot trading pertama yang dapat sertifikasi Bapepti. Kalaupun tidak ada gimana, Pak? Kalaupun tidak ada, setidaknya kita tahu ya, dana kan nggak dipegang sama Moonbot kan. Saya nggak ada misalkan gitu ya, saya nggak ada nih. Owner-nya Pak Michael, nggak ada juga, hilang gitu misalkan ya. Terus Moonbot-nya tutup, perusahaannya gimana dan sebagainya. Ya mudah-mudahan tidak, tetapi kan kita berusaha, apa namanya, kita mau bisnis yang jangka panjang dan sebagainya Bapak Ibu. Oke? Nah, seandainya itu terjadi, bagaimana dengan nasib uang saya, uang teman-teman? Jawabannya, duit kita ada di rekening kripto kita masing-masing. Clear ya? Gitu aja sih. Nah, jadi Bapak Ibu, ada yang nanya nggak sih? Boleh dong, boleh Pak Ali, nanti saya upload ya, Zoom ini. Oke, saya mau ngasih tahu ini ya Bapak Ibu ya, mau kasih tahu ini. Jadi, eee, oke, penutup lah. Kalau misalnya ada yang mau nanya, nanti saya jawab, tapi segera ya Bapak Ibu ya, di chat atau mau open mic juga nggak apa-apa sih sebenarnya.
raise hand dulu boleh ya, Bapak Ibu ya. Habis saya chat ini kalau misalkan masih ada pertanyaan nanti saya jawab, tapi kalau nggak ada langsung saya close ya. Jadi segera ya. Oke, apa namanya, kita tahu di tahun 2021 itu tahun yang benar-benar, wah gila-gilaan lah Bapak Ibu ya. Kayaknya banyak banget tuh robot-robot trading, wah ditutup. Wah dananya nggak bisa ditarik dan sebagainya Bapak Ibu ya. Jadi exit plan dari robot trading ya Bapak Ibu ya. Itu kebanyakan sih forex sama futures Bapak Ibu ya, kebanyakan. Oke, nah yang pertama apa? Exit plan-nya adalah dana Anda dibuat habis. Nah, saya kasih tahu buruk-buruknya. Oke, saya buka gitu. Nah, oke Bapak Ibu ya, karena jujur aja ini pertimbangan saya waktu awal. Saya udah skeptis, saya udah negative thinking. Walah, robot trading lagi. Apaan nih gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu, saya belajar banyak Bapak Ibu ya. Exit plan dari robot trading yang pertama dana Anda dibuat habis. Ini kenapa bisa terjadi? Karena Anda bermain di futures market. Bapak Ibu. Yang di mana Anda bisa untung ketika naik, Anda bisa untung ketika turun marketnya. Ya, konsepnya itu Anda bukan berdagang barang, Anda itu berdagang kontrak. Oke? Ya konsepnya seperti itulah, kayak kita itu taruhan dan sebagainya. No, kita konsepnya nggak seperti itu. Moonbot, mana nih tulisnya? Moonbot, mainnya itu tidak di futures, mainnya di spot market. Jadi konsepnya itu seperti kita membeli barang. Anda beli tanah, harga tanah tiba-tiba turun terus, gitu Bapak Ibu. Selama Anda pegang barang, mungkin nggak harga tanah jadi nol? Hampir nggak mungkin kan? Kalaupun harga jadi nol, Anda pegang barang kan? Anda punya tanahnya kan? Anda pegang emas, harganya turun. Emang emasnya dari 1 kilogram berkurang jadi 500 gram? Kan enggak. Harganya doang lagi turun gitu kan. Nah, itu konsep spot market. Mungkin nggak dana Anda dibuat habis? Hampir nggak mungkin, rasanya aneh. Gitu loh Bapak Ibu. Oke, yang kedua. Nah, yang kedua adalah, wah saya udah dipanggil mau rapat nih. Oke, dana Anda dibuat habis. Yang kedua apa? Dana Anda tidak bisa ditarik. Kenapa? Setor ke perusahaan atau pihak yang pihak yang nggak jelas gitu loh. Pihak yang nggak jelas. Entah itu brokernya nggak tahu di mana, owner tempat kita naruh duit nggak jelas di mana. Kalau Moonbot gimana Pak? Kalau Moonbot? Moonbot kita bisa pakai dua. Yang pertama Binance atau ini. Moonbot itu pakai Binance. Kok susah ya ngetik ya? Binance kalau nggak toko kripto. Ya di mana ownernya ini jelas Bapak Ibu. Ini nomor satu di dunia, nomor satu di Indonesia. Dan toko kripto ini kan sudah under Bapepti juga gitu Bapak Ibu. Ya. Dan ini istilahnya jelas loh, istilahnya gitu loh. Dan toko kripto ini by the way udah dibeli sama Binance Desember 2022 kemarin. Ya Bapak Ibu ya, masuk berita. Searching aja, searching. Oke? Ayo udahlah, langsung saya kasih lihat aja daripada membual ria. kasih lihat. Binance akuisisi ya. Benar gak sih kata kuncinya? No. Kesepakatan ini mana sih? Nih, Binance akan menambah kepemilikan saham secara bertahap hingga 100%. Kok nggak beritanya ini ya? Binance secara bertahap akan menguasai 100% saham toko kripto. Saya lupa sih kisahnya seperti apa, cuman intinya Binance ini sudah beli toko kripto, Bapak Ibu. Oke, 100% kalau nggak salah. Nah, CEO dari Binance gitu ya. Siapa sih ini? Ya, Pak CZ ya. Ini siapa nih? Ya, saya cari. Chang Peng Chow. Sebenarnya bukan Binance doang ya, toko kripto udah jadi punya dia sekarang. Nah, ini sorry ya, richest man in the world gitu ya. Kita cari, ini siapa sih? Oh, ternyata dia orang terkaya nomor, muncul gak sih? Nggak muncul. Mana ya? Seingat saya dia 136 di dunia. Richest man in the world rank gitu misalkan ya. Muncul nggak? Nah, ini kan benar 136 di dunia tuh. Orang terkaya tuh. 136 di dunia. Terus kalau kita ngomongin dia gimana sih kredibilitasnya ya? Nah, Pak CZ di acara B20 di Bali. Nah, dia diundang. Karena kan cuma toko-toko dunia aja yang diundang pas acara B20. Nah, dia diundang waktu itu. Buat yang nggak tahu aja ya nih. Waktu di Bali nih. Ini Pak CZ nih. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngomongin kripto, ya dia kayak macam presidennya kali ya. Mirip model kayak begitu Bapak Ibu. Nah, ini kan yang waktu itu kalau nggak salah ada Elon Musk dan lain-lain yang diundang ya. Kalau nggak salah sih, saya lupa. Oh iya bener ya kayaknya tuh. Ada Elon Musk juga tuh. Nah, gitu kan. Acara B20, siapa aja yang hadir. Lalu pakai chat GPT nih. Oh kan, Bapak Ibu ya. Nah, silakan browsing-browsing aja lah Bapak Ibu. Ada chat apa lagi nih? Per 12 Mei jika nggak ada izin gimana dengan uang sewa Moonbot? Loh kan tetap jalan, Pak. Future haram, guys. Iya, makanya kita main aku sempat nanya sih, kenapa sih Pak Mike kan namanya? Muncul nggak sih? Bisa nyari nggak sih? Sebentar nih.
owner kita nih. Buat teman-teman yang di Jakarta kita bisa merapat ya by the way. Mana sih? Aduh salah pencet terus nih. Oh iya by the way Bapak Ibu, di ini ya Bapak Ibu ya, di mana sih? Kita ada laporan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Indomaret per 3 bulan laporannya, kalau di sini tuh laporannya itu per transaksi tuh. Nah, bisa lihat averaging, first entry, profit taking, semua bisa dilihat di sini. Terus ada apa lagi? Tadi saya mau ngasih lihat, oh ini, APLI, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Terus saya mau pingin nyari nih, ada gimana ya cara anggota, daftar anggota kali ya? Di sini ada siapa namanya? Nggak tahu lagi cara nyarinya. Michael Tanudireja. Terus, APLI, coba kita cek. Muncul nggak? Nah, ini nih. Nih, anggota, bidang mitra Bapepti sama OJK. Nah, ini Bapak Ibu. Oke, clear ya? Mantap. Udah ya Bapak Ibu ya? Nggak ada lagi kan yang nanya? Nanti kita by chat aja ya, kalau ada yang mau kontak-kontak saya, by chat boleh. Ya Bapak Ibu ya? Oke, nanti, untuk rekamannya nanti saya upload ya. Wih, mantap. Thank you Bu Maya. Bu Maya juga aktif nih by the way. Di sini ada siapa aja ya? Oh, ada Bu Yulia ya kan dari Jakarta. Oke. Oke, kurang lebih begitu aja teman-teman. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Oke, terima kasih dari saya, Ken Filanka, mohon undur diri. Thank you.